Better out the relationship. Nggak bisa. Kameraku nggak bisa. Vivo. Yes, Kang. Kak Ida. Oh iya, nanti sekalian mungkin ngingetin buat teman-teman ya, buat teman-teman peserta diskusi. Jadi teknisnya si Zoom ini, kalau saya lagi ngomong nih, nah kalau ada yang lain ngomong itu ketimpa, jadi diem. Ini nanti bakal mati. Jadi sebisa mungkin hanya mengingatkan, saling mengingatkan kalau ada yang lagi ngomong, atau ada lagi berbicara, Reja lagi bicara, MC lagi bicara, moderator lagi bicara. Jadi usahakan yang lain tidak bersuara, ya. Lebih aman sih memang di mute audionya. Gitu, oke? Siapa tahu ada yang lupa, karena saya sering lupa. Saya mengingatkan diri sendiri. Masuk malam Mas Syaban selap. Oke, terima kasih, Kang. Ini udah ready nggak nih? Udah ready nggak? Ini kenapa sih? Kamera saya belum. Bagas nggak sabar gitu. Bagas boleh mulai aja nggak apa-apa karena kan sudah ada moderator juga ya. Nanti tinggal moderatornya memulai untuk nyerahin ke Reja. Jadi sambil Reja persiapan bisa Bagas mulai sama Syamsu. Amin mulai. Oke. Cobain. Ini udah ready semuanya ya? Boleh, silakan Bagas. Oke. Di mute dulu yang lain ya, tolong ya. Siap ya, oke. Audionya. Semuanya ready? Semuanya siap? Ayo. Siap. Let's go. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para diskusi online yang dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Selamat datang di diskusi dari rumah belajar warga 62. Baik yang di grup WA maupun yang peserta yang baru ikut. Yang tema diskusi malam ini adalah jurnalisme warga. Menjadi pewarta dengan alat yang seadanya. By the way, sebelum saya menyapa moderator, bacain rundown dan pembukaan, saya sharing dulu ya. Kebetulan saya sendiri pernah terlibat dalam jurnalisme warga, lebih tepatnya pas ada event olahraga di Kota Balikpapan seperti Balikpapan Master Cup 2017 dan turnamen Piala Gubernur Kaltim 2018. Oke, sebelum saya bacakan rundown berserta tata tertib diskusi malam ini, saya mau nyapa dulu nih moderator sama narasumbernya nih. Dan di sudut moderator ada Bro Syamsu Amin. Assalamualaikum Bro. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Yo, apa kabarnya nih Bro? Alhamdulillah baik. Gimana Bagas? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kebetulan Bro Syamsu ini pernah berurusan dengan 3 stasiun TV ya, berkaitan dalam jurnalisme warga. Ya 2 stasiun TV itu yang pernah ikut dalam jurnalisme warga, ya, seperti NET, lebih tepatnya di NET, CJ, dan Modok di iNews TV. Lalu stasiun TV satunya lagi dia mendapat gelar
the most loyal viewers di Liputan 6 CTP. Sekarang ya, Bro Amin kerja sebagai jurnalis dan penyiar berita di TVRI di daerah, lebih tepatnya TVRI Stasiun Jakarta, dan dia juga merangkap founder dan leader di Showcase. Jangan lupa follow ya Instagramnya Showcase di @showcase_. By the way, kebetulan moderatornya hari ini lagi ulang tahun ya. Jadi saya selaku MC mengucapkan selamat ulang tahun ya bro. Moga-moga panjang umur, karir makin lancar jaya, dan suksesnya unlimited. Amin, amin. Terima kasih. Yo, sama-sama. Abis nyapa moderator, saya sekalian nyapa dulu nih sama pemateri diskusi kita pada malam hari ini. Dan di sudut pemateri diskusi ada Bang Reza Dalimunte. Halo. Apa kabar Bang? Kabar baik, gimana kabar semua? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Halo Reza, baik ya. Setelah saya nyapa moderator, apa? Maaf nih agak lama nih ya. Oh nggak apa-apa. Oke, saya habis nyapa moderator dan pemateri, saya akan bacakan rundown diskusi kita malam hari ini. Yaps, sesi pertama adalah yang seperti kalian nyimak ya, pembukaan peserta bacakan rundown tata tertib bersama MC-nya saya sendiri. Oke, dilanjutkan dengan sesi kedua, pembukaan diskusi sama pembacaan profil materi bersama moderatornya. Dan di sesi ketiga pastinya ada sharing-sharing materi ya dari pematerinya langsung. Terus ke sesi keempat ada diskusi tanya jawab. Terus sesi kelima ada closing statement sama moderator membacakan poin-poin diskusi kita malam hari ini, dan terakhirnya yaitu isi feedback Google Form, dan pastinya kita akan foto bersama dong pas sama moderator, sama MC-nya, sama pemateri yang sama-sama ganteng maksimal. Oke, diskusi malam hari ini pastinya ada tata tertib ya. Yang pertama, ini wajib nih, yang pertama nih, selama diskusi berlangsung, tolong ya, selain MC, moderator, sama materinya, tolong dong mikrofonnya di Zoom dimatiin ya. Apalagi di sekitar peserta ada yang setel FTV-ku menangis ya, itu takutnya ya MC-nya ikutan baper. Oke, yang lanjut kedua ada tanggapan atau pertanyaan yang mau diajukan, bisa diketik dong, diketik langsung ke kolom chat. Curhat juga boleh, tapi curhat yang berhubungan dengan materi ya. Kalau curhat yang masalah pribadi, lebih baik ke Mama Dede aja. Oke, yang ketiga, yang terakhir, pastinya kalau saat diskusi lagi selesai, peserta pasti ngisi Google Form ya. Ini wajib hukumnya. Dan pastinya foto bersama dong. Oke, setelah selesai tata tertib, langsung saya akan oper ke moderatornya untuk sesi selanjutnya. Yuk, Bro Amin, silakan. Bro, silakan lo oper selaku moderator untuk sesi selanjutnya. Sorry di mute tadi, ya ampun. Thank you Bagas. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang udah mau join di diskusi Ruang Belajar Warga 62 dengan tema menjadi pewarta dengan alat sederhana. Nah, kali ini atau malam ini kita sudah bareng dengan pemateri kita, Bang Reza. Ini mohon maaf ya, tolong dikoreksi apabila ada kesalahan pengucapan. Bang Reza Dalimunte ya, benar gak sih? Benar banget dong, Abang Samsyul. Oke. Takut salah pengucapan. Nah, Bang Reza Dalimunte ini merupakan lulusan dari Philippines Christian University, sarjana ilmu politik, S1-nya dengan IPK 3,62 atau cum laude. Nah, S2-nya atau di Philippines Christian University juga tahun 2018 dengan IPK 3,92 atau cum laude juga. Wah, keren banget kan? Dan selanjutnya pengalaman dari Bang Reza ini merupakan communication specialist intern di kantor staf presiden bulan Maret sampai Agustus 2019. Selain itu, Bang Reza juga pernah jadi reporter dan juga presenter di beberapa TV. Ada di Trans 7, di NET, dan Metro TV. Ini periodenya dari 2014 sampai dengan 2018. Nah, yang menarik dan tentunya ini untuk ngomongin tema kali ini menjadi pewarta dengan alat sederhana. Bang Reza ini pernah di program Citizen Journalist Net TV ya,
Bang Reja. Pernah Nah, di selain sana. itu prestasi. Nah, selain itu prestasi dari Bang Reja ini yaitu penerima beasiswa pelatihan cross media journalism pemerintah Estonia atau Eropa tahun 2018. Terus habis itu prestasi Bang Reja juga salah satunya yaitu utusan spesial Presiden Joko Widodo untuk asistensi ASEAN Summit 2017. Nah, untuk memulai tema malam ini menjadi jurnalisme warga menjadi pewarta dengan alat adanya, kita langsung aja ke Bang Reja Dalimunte. Bang Reja, monggo dimulai boleh. Oke, terima kasih Syamsu Amin. Thank you so much. Ini kedengeran ya suaranya, kalau kedengeran tolong dikasih tanda 1. Kedengeran ya. Selamat malam semuanya teman-teman yang dari seluruh Indonesia nih ya. Satu kehormatan sekali lagi untuk saya bisa bareng ngasih materi sama teman-teman. Kalau dibilang jurnalisme warga gitu kan ya. Ini kan temanya kan terkait dengan menjadi pewarta dengan peralatan seadanya gitu ya. Tapi saya lebih senangnya menyebutnya dengan peralatan sederhana ya. Karena kalau seadanya saya rasa ketika kita menjadi seorang jurnalis atau ketika kita menjadi reporter itu adalah hal yang sangat tidak mungkin kita menggunakan alat seadanya gitu bahasanya. Karena apalagi kalau kalian menjadi seorang jurnalis, kita lebih bangga dibilang sebagai jurnalis. Mungkin Samsu sama teman-teman yang jurnalis di sana lebih bangga dibilang sebagai jurnalis karena seorang jurnalis itu nggak cuma sekedar kita membacakan berita atau sekedar melaporkan berita, tapi kita juga bertugas sebagai pengaman berita kita juga kadang bertugas di luar sana sebagai sebagai kameramen bahkan gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang di sana udah ada yang jadi jurnalis terus nggak pernah merasakan pengalaman seperti itu gitu. Tapi saya bilang bahwa untuk menjadi seorang pewarta dengan peralatan seadanya atau peralatan sederhana ini, kita sama sekali nggak perlu yang namanya berpikir bahwa jurnalistik itu hal yang complicated. Jadi saya ingin mengajak ke teman-teman untuk berpikir sederhana, sangat sederhana, karena the simpler is the better. Meaning, kalau kalian berpikir terlalu ruwet, itu akan menyebabkan untuk menjadi seorang jurnalisme warga sangat tidak bisa gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi, saya punya basic sebagai seorang jurnalis di TV nasional. Jadi teman-teman mungkin pernah merasakan hal yang sama gitu ya di belakang sana bahwa sangat complicated gitu ya. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman, dunia digital, kalian cuma bisa melaporkan hanya di Instastory kalian, itu bisa menjadi simply footage untuk jurnalisme warga. Jadi sebenarnya era jurnalisme warga ini di Indonesia itu baru booming setelah tahun 2017 gitu kan, dengan kalimat seadanya, karena kita tuh di Indonesia ini terbiasa berpikir bahwa sesuatu yang baik itu adalah dihasilkan oleh sebuah peralatan yang luar biasa gitu kan hebatnya. Padahal sesuatu itu bisa terbentuk gitu hanya dengan peralatan atau sesuatu yang sederhana. Karena kita harus berpikir simple karena gini, menjadi seorang jurnalis itu nggak dibutuhkan peralatan yang complicated. Memang semua jurnalis membutuhkan peralatan gitu ya. Tapi saya bilang peralatan sederhana. Karena apa? Nggak bisa bilang peralatan seadanya karena di situ ada unsur kreativitas yang penting banget. Artinya kalau misalnya kalian jadi jurnalis tapi kalian tidak memiliki kreativitas untuk membuat sesuatu atau meng-create sesuatu gitu kan hasil liputan, itu akan sangat menyulitkan bagi kalian gitu untuk menjadi seorang jurnalis. Jadi tetap dengan menggunakan peralatan sederhana tapi dengan kreativitas gitu loh untuk menjadi seorang jurnalis warga gitu ya. Kita bilangnya apa sih? Citizens journalist ya kalau bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia jurnalis warga kalau nggak salah kayak. Jurnalisme warga apa jurnalis warga ya? Jurnalis warga ya kalau misalnya jurnalisme warga. Jurnalisme warga kan kayak jurnalisme itu benda gitu ya. But anyway, citizen journalism itu jurnalisme warga. Nah, kalau orangnya disebutnya citizen journalist, tapi bahasa Indonesianya jurnalis warga gitu kan. Nah, teman-teman gini, kita rubah mindset kita untuk menjadi orang yang sederhana. Saya punya PowerPoint di sini, saya mau share screen, apakah ini diizinkan oleh
moderator atau tim operasional kayak belum nih. Boleh di ini nggak di able? Oke, sebentar aja. Ya. Oh ya, buat teman-teman semua nih ya, yang lagi pada hadir di malam Senin ini sebuah kehormatan buat saya bisa gabung bareng kalian dari seluruh Indonesia, dan ini sangat menyenangkan bisa melihat wajah Yani kembali, Rahayu, Muklas Nur, ada Rara juga, ada siapa lagi waktu itu ya? Kayak banyak deh. Nah, ini kayak lebih banyak lagi nih, ada Riri juga, ada Ida, ada, Raka sih udah pasti. Ini thank you banget untuk hadir pada malam hari ini, teman-teman. Dan semoga, saya mau kasih tahu, buat pertanyaan terbaik akan saya berikan hadiah seperti biasa dari Jakarta. Mudah-mudahan pemenangnya nggak dari luar pulau. Kalau dari luar pulau rada berat juga ya kemarinnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ntar buat siapa penanya yang paling baik, ada 2 orang akan mendapatkan hadiah istimewa atau merchandise eksklusif dari kediaman Reja dari Munte. Oke. Dari saya ada 1 buku. Oh, udah. Ada 1 buku. Siapa tuh yang ngomong tuh? Halo? Saya, Ida. Oh, Ida. Oh, Ida. Ya ampun, kamu sangat ini, Ida ya. Sangat indah suaranya untuk didengar. Minta tolong dipilihin nanti ya penanya terbaik sama Bang Reja. Ya, boleh. Berarti langsung dari aku aja ya. 2 orang akan mendapatkan exclusive merchandise dari Bekasi. Oke? 2 orang dari Bang Reja, 1 orang dari saya. Mungkin dengarnya dari Bekasi. Oke, saya coba ya. Coba. Alright. Oke. Saya mau kasih yang pertama dulu share screen saya terkait dengan liputan saya ketika saya menjadi jurnalis warga di Filipina ya. Jika melanggar, ada sanksi sebesar 500 pesos atau sekitar 150.000 rupiah. Eits, bukan sembarangan beca motor. Beca ini dapat beroperasi jika sudah lolos uji mesin dari pemerintah setempat. Pengusaha beca pun wajib membayar pajak sebesar 350 pesos atau sekitar 100.000 rupiah setiap tahunnya. What is happening? Wait. Ini bisa kelihatan ya teman-teman ya videonya ya. Jadi coba diperhatikan dulu. Ini saya rekam sendirian gitu ya, karena dengan peralatan seadanya gitu. Dan saya berusaha untuk menstabilkan kamera saya sendirian, menunggu panas-panasan, menunggu momen banyak gambar-gambar beca gitu kan ya, karena saya memang liputan tentang beca motor warna-warni gitu. Bayangin kalian harus menggunakan kamera kalian seadanya lagi gitu kan ya. Saya ngomongnya lebih sederhana kali ya, kalau seadanya kesannya kayak nggak seadanya aja. Dan satu penumpang lainnya di bagian luar beca. Pengendara beca Jamuang dilarang menambah biaya kepada penumpang. Jika melanggar, ada sanksi sebesar 500 pesos atau sekitar 150.000 rupiah. Eits, bukan sembarangan beca motor. Beca ini dapat beroperasi jika sudah lolos uji mesin dari pemerintah setempat. Pengusaha beca pun wajib membayar pajak sebesar 350 pesos atau sekitar 100.000 rupiah setiap tahunnya. Alright, did you guys see that? Yep. Nah, jadi yang mau saya kasih tahu dari teman-teman gitu kan ya, bahwa untuk menjadi seorang pewarta apa namanya dengan peralatan seadanya itu enggak, sebenarnya hal yang nggak mudah juga gitu. Jadi ketika kita bilang menjadi pewarta seadanya itu nggak sama sekali nggak mudah teman-teman, sama sekali nggak mudah. Karena seperti ini. Tapi saya minta kalian simple berpikir ya. Jadi emang nggak mudah, tapi harus berpikir simple. Saya langsung kasih tahu aja nih ya. Saya mau sharing screen saya. Sudah bisa dilihat ya, sharing screen-nya ya. Oke.
kita tahu nih ya, kita harus mengetahui sebenarnya pertama adalah bagaimana untuk memaknai arti dari jurnalisme itu sendiri gitu kan ya. Kita tahu bahwa pers atau jurnalis adalah lembaga sosial ataupun orang-orang dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, kenapa jurnalisme warga itu ada pada masa sekarang? Karena sebenarnya teman-teman, sekarang itu karena kita menggunakan handphone atau dengan dunia digital aja udah bisa langsung kita membuat sebuah berita gitu ya. Kalau dulu image-nya ketika kita menjadi jurnalis itu seperti apa? Menjadi jurnalis itu harus yang kayak peralatannya harus dengan kamera yang biasa dipakai kameramen tuh luar biasa gitu kan ya. Kameranya harus benar-benar kayak gila banget gitu kan. Tapi sekarang ternyata dengan video dengan kamera yang biasa aja, minimal kameranya kalau bisa sih yang gambarnya jernih ya, yang stabil, nggak perlu iPhone, minimal Xiaomi atau Oppo gitu ya, yang bisa sedikit menipu tapi begitu cantik gitu menghasilkan gambar, bahkan yang ketika muka kita nggak bedakan pun itu tetap enak dilihat gitu ya. Itu penting banget bahwa dengan dengan kamera handphone aja kita udah bisa menghasilkan suara dan gambar gitu ya, dan ini merupakan sebuah produk atau karya jurnalistik atau karya pers juga gitu di masa sekarang gitu. Kalau dulu kan mungkin belum diakui gitu kan. Kalau sekarang udah diakui sebagai karya pers gitu. Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Bapak Komunikasi Dunia mengatakan bahwa ketika kita ingin menjadi saya harus kasih tahu ke teman-teman bahwa ketika kita ingin menjadi seorang jurnalis warga, kita penting untuk mengetahui arti pers sebenarnya gitu ya. Bahwa pers itu memiliki memiliki 4 fungsi gitu ya, untuk menjadi sebagai pengamat, sebagai guru, sebagai forum, bahkan sebagai social responsibility maker atau pembuat social responsibility, tanggung jawab sosial gitu kan ya, untuk menyampaikan pandangan tentang banyak hal yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Artinya gini, everybody can just be, tanpa mereka harus menjadi jurnalis, tanpa mereka harus menjadi seorang reporter di TV nasional, they can just be a simply journalist gitu, bisa menjadi seorang jurnalis gitu ya. Jadi itulah yang dibilang jurnalis warga gitu, dengan peralatan yang katanya seadanya gitu ya. Nah, sebenarnya ketika ingin menjadi pewarta dengan peralatan seadanya ini seperti apa sih? Kita harus rubah mindset kita dulu teman-teman ya. Kita sering banget berpikir bahwa seorang jurnalis itu hebat ya, keren ya, mereka harus begini ya, mereka harus gini. Enggak. Padahal untuk menjadi seorang jurnalis tanpa harus memasuki TV nasional, kita udah bisa jadi jurnalis. Simply ketika kita memberikan informasi kepada tetangga kita dengan kekepoan kita gitu ya. Kita memberikan informasi nih ke tetangga kita tentang si A lagi hamil atau B lagi hamil nih gitu kan. Itu simply sebenarnya, kenapa harus berita buruk ya? Nah, itu simply sebenarnya teman-teman, itu kita udah jadi jurnalis gitu untuk orang-orang di lingkungan kita. Nah, jurnalis warga itu seperti itu gitu nature-nya. Nature-nya adalah berita yang kita dapatkan dari approximate atau dari jarak terdekat, baik tetangga kita maupun ada di lingkungan rumah kita atau yang ada di sekitar kita gitu kan ya, di kota kita gitu. Itu simply kita bisa menjadi jurnalis untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. It just takes a passion. Jadi hanya butuh sebuah semangat untuk menjadi seorang jurnalis atau pemberi informasi kepada masyarakat sekitar kita gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang jurnalis bahasanya citizen journalist kayak gimana sih, Ja, gitu kan? Kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Tanpa berpikir bahwa kita jadi reporter TV nasional deh, karena saingannya banyak tuh. Biasanya kalau udah ada Rivo, ada Raka, mah susah untuk masuk Trans 7 biasanya ya. Terutama cowok-cowok, karena saingannya susah tuh kayak Bang Raka dan Bang Rivo. Atau mungkin kayak moderator kita malam hari ini ya, ada Mas Syamsu, kayak udah susah untuk masuk TVRI Jakarta gitu kan. Nah, jadi passion-nya kita tuh walaupun kita nggak masuk TV nasional, kita harus masuk kita harus benar-benar punya passion atau semangat atau energi untuk menjadi jurnalis warga itu gitu kan, citizen journalist. Kayak saya, ketika saya di Jerman, saya hidup 1 tahun di sana, saya bingung banget hidup saya. Saya punya passion untuk menjadi seorang jurnalis gitu teman-teman ya. Tapi entah kenapa saya nggak ngerti harus kayak gimana jalurnya, dan kebetulan saat itu Net TV menjadi salah satu pelopor TV lokal sebenarnya Net, tapi dia udah berskala nasional gitu kan. TV nasional yang memang membuka kesempatan untuk seluruh orang Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menjadi pewarta jurnalis warga ini gitu kan ya, atau citizen journalist
dengan peralatan seadanya itu. Dan akhirnya yang perlu dilakukan apa sih ketika kita ingin menjadi seorang jurnalis warga? Simple teman-teman. Cuma ada 4. Yang pertama, rasa ingin tahunya yang tinggi. Itu penting banget. Kedua, untuk menjadi seorang jurnalis kita harus menaruh skeptis. Sifat di mana kita menaruh curiga terhadap sesuatu. Jadi saya sangat tidak setuju ketika seseorang yang memang dia punya sifat untuk menjelek-jelekan orang. Ini kalau misalnya dia kalau misalnya dia ngomongin ke orang lain, ya mungkin itu ada sifatnya gibah gitu kan ya. Tapi kalau dia punya pemikiran dia sendiri tentang sesuatu, pemikiran jelek dan tidak disebarkan terlalu banyak gitu kan ya, tapi dibungkus dengan karya pers atau karya jurnalistik, itu nggak masalah untuk menjadi seorang skeptis gitu kan, menaruh curiga. Tapi tidak serta-merta menebar hoax gitu ya, harus terlibat ke lapangan, bertanya kebenarannya dan memahami situasi dan membuat karya jurnalistik itu gitu ya. Terus untuk menjadi seorang jurnalis warga kayak gimana sih? Perlu juga untuk berpikir unik. Karena teman-teman harus tahu nih ya, untuk menjadi seorang jurnalis warga itu, kita itu bukan dituntut untuk membuat hard news atau berita yang berat-berat. Kita itu dituntut malah untuk membuat atau merangkum berita yang enak-enak atau berita-berita yang memang tidak disajikan oleh TV nasional yang ada di Indonesia. Gitu ya, kalau kita udah tahu ya nature Indonesia itu memberitakan like bad news is a good news gitu kan. Kita sering melihat berita-berita kriminal dan lain sebagainya. Itu menurut saya untuk menjadi seorang jurnalis warga kita nggak perlu lagi berpikir untuk mencari berita-berita yang agak-agak begitu gitu teman-teman ya. Kita penting untuk berpikir unik gimana sih caranya untuk menghasilkan sebuah produk pers atau produk jurnalistik tapi dengan sesuatu yang ringan-ringan aja gitu ya. Terus yang keempat adalah rajin menjadi seorang jurnalis, baik menjadi jurnalis nasional, TV nasional ketika saya ada di Trans 7 dan Metro TV gitu ya, dan menjadi seorang jurnalis warga gitu kan dengan peralatan yang seadanya itu butuh banget kerajinan yang tinggi teman-teman. You guys are working alone. Kalian tuh sendirian bekerja gitu ya. Dan syukurlah bahwa saya tinggal di Jerman saat itu, saya bisa keliling Eropa dengan gaji dari Net TV yang 2 menit liputan saya dibayar sekitar $130. Itu sekitar 1,7 juta. Jadi saya rajin. Tapi kalau dibayarnya mungkin kurang besar gitu kan. Kalau dibayar kurang besar saya mungkin kurang rajin. Tapi nggak juga sih. Kalau udah punya passion, udah punya niat, biasanya melakukan hal tanpa kita bahkan tidak berpikir bayaran sama sekali sih teman-teman biasanya gitu ya. Halo guys. Sepertinya ada kendala teknis ya dari Bang Reja. Ya kayaknya jaringan ya, Bang Reja. Keluar ya? Ya tadi sempat hilang dan udah keluar sih ini, udah nggak ada. Mungkin kita nunggu dulu. Masih ada sepertinya Bang Reja itu. Masih ada? Teman-teman mohon maaf ya, ini terputus karena mama saya nyariin saya, disangka saya terbunuh. Pusing banget bokap gue ternyata miss call, tau gak? Miss call sampai 12 kali, terus akhirnya dia nelfon biasa, akhirnya jalur wifi-nya terputus. Karena maklum gak ada wifi kan, jadi pakainya telepon genggam. Demi apapun ya terputus, sorry. Jadi nggak stabil koneksinya nih. Raka masih bisa dengar kan ya? Atau moderator Samsu masih bisa ya kalau bisa dengar? Masih bisa kedengaran? Oke. Masih terdengar jelas. Aman. Jadi ketika kita untuk menjadi seorang jurnalis warga itu simply kita butuh sifat rajin teman-teman ya. Rajin itu artinya gini, banyak hal yang kita lakukan ya, nggak cuma sebagai reporter TV nasional, tapi kalau untuk jadi seorang reporter biasa gitu kan ya,
tanpa ikatan. Kalau dulu namanya sekarang masih namanya kontributor gitu ya, tapi banyak orang memilih untuk jadi jurnalis warga karena bayarannya biasanya lebih besar kalau misalnya memang videonya eksklusif banget gitu kan. Nah, riset hasil pengambilan gambar tuh bisa sampai, bayangin ya, untuk 2 menit video kita tuh bisa liputan sampai 5 jam. 5 jam, 2 menit. Karena apa? Kita harus rajin untuk supaya video kita tuh dipakai sama TV nasional, misalnya kita mau ngirim ke TV nasional atau mau ngirim kemana gitu kan. Sebenarnya makna jurnalistik nggak cuma TV ya, tapi juga bisa koran sih sebenarnya. Tapi saya ini lebih kepada pendekatan TV ya. Untuk menghasilkan sebuah liputan 2 menit aja kita butuh waktu 5 jam gitu teman-teman. Sama kayak reporter warga yang tulis media cetak gitu. Mereka juga butuh kayak seharian menginterview seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan yang punya karya riset atau karya jurnalistiknya yang dalam gitu, in-depth gitu ya, tapi unik gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang berita yang nggak unik tuh mah udah di cover deh sama orang-orang atau reporter-reporter di kantor-kantor berita gitu ya. Tapi kita tuh butuh cari yang unik yang memang tidak terjamah oleh mereka gitu loh. Karena kan kita yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus lebih kreatif, kita harus rajin gitu ya, lebih kreatif, kita harus lebih rajin mengambil gambar, kita harus mau begini, mau begitu, mau begono gitu ya, itu penting banget. Jadi simply untuk menjadi seorang jurnalis warga tuh simple aja, tapi kita harus punya passion, niat, energi gitu, semangat gitu melakukan sesuatu. Jadi kalau lemes, it is not like in a dictionary of the reporter. Jadi kalau misalnya kita nggak punya semangat dari dalam diri itu nggak ada di kamus seorang reporter gitu teman-teman. Ya, itu akan menjadi sulit buat kalian kalau misalnya kalian nggak punya semangat. Tapi kalau kalian punya semangat, kalian harus selalu bawaannya pengennya menyelesaikan, menikmati prosesnya gitu loh ya. Nah, mindsetnya saya bilangin untuk menjadi seorang jurnalis warga dengan kalimat peralatan seadanya adalah the simpler is the better. Jadi semakin sederhana kalian berpikir bahwa it's really easy, peralatannya benar-benar sederhana, seadanya, itu akan menghasilkan sesuatu karya yang lebih baik daripada kalian berpikirnya udah complicated duluan. Ntar gimana gue mau buat naskahnya, ntar mau enggak. Emang bener peralatan sederhana banget untuk menjadi seorang jurnalis warga. Simple, menggunakan ini teman-teman, handphone. Nah, tahu nggak ini handphone saya ikat di mana? Di kotak parfum. Ya. Ntar ini diikat pakai double tip tapi yang kuat gitu ya. Biasanya kalau di Eropa dulu sih ada ya, di Indonesia udah mulai ada tuh, suka ada iklannya di Instagram. Nah, kenapa saya pakai ini? Ini cuma HP aja gitu, HP-nya Oppo lagi kan, Oppo gitu cuy. Karena Oppo tuh menjadi HP yang standar dengan harga yang murah, tetapi wajah kita tuh jadi semakin bersinar gitu ya. Jadi nggak kalah sama reporter-reporter TV nasional gitu kan. Nah, ntar saya kasih tahu kenapa saya akhirnya ngikat begini gitu ya. Oke. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis warga gitu ya? Ada kamera or mobile phone. Tapi jujur ya, saya tidak menyarankan teman-teman untuk memakai kamera, because it's really complicated. Why? You have to transfer, kalian harus transfer atau kalian harus convert dulu dari memory card, terus ke ke laptop, terus dari laptop terus ntar balikin lagi ke kalau HP enggak kan, simply kita buka WhatsApp aja udah bisa kirim-kirim video gitu ya, itu lebih cepat dan lebih gampang, jadi lebih akomodatif gitu teman-teman ya. Saya menyarankan mobile phone itu it's enough. Terus yang kedua, peralatannya apa? Butuh sebenarnya laptop teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak punya laptop, kalian mungkin bisa meminjam atau mungkin ke simply pergi ke warnet, tapi minta kita software, tahu nggak? Kenapa kita butuh laptop? Karena kita butuh software untuk mengedit. Mengedit itu nggak perlu ribet teman-teman. Nggak perlu kalian pikirin ini harus begini, harus ini. Tadi seperti yang saya bilang, kalau kalian rajin ngambil gambar, ya, ngambil gambar gini, misalnya kita mau liputin mukanya Reja nih, ya. Tapi kalian tuh ngambil gambar bisa dari depan, kalian bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari belakang. Jadi ntar disesuaikan aja naskah sama gambar yang lebih enak untuk dilihat yang mana ya, lebih variasi yang mana ya, gitu loh. Nah, kenapa menggunakan laptop? Karena fungsinya untuk cut, tahu nggak? Untuk edit yang cuma cut, memilah-milah itunya loh, memilah-milah video mana yang mau dipakai gitu ya. Sebenarnya dari handphone katanya udah bisa sih. Kalau di iPhone tuh ada namanya iMovie gitu ya. Itu simple, kayak lo habis ngerekam lo bisa langsung cut gitu.
Di Android gue nggak pernah nyoba karena Android itu sangat lemot kalau misalnya kita menggunakan apa namanya kita menjadi jurnalis warga, kita liputan di Android, terus kita ngedit di Android itu freaking lemot. Nah, jadi aku sarankan sebenarnya tetap punya laptop tapi dengan aplikasi yang sederhana kayak Sony Vegas, tau nggak? Ya jangan yang pro, nggak usah yang pro, yang penting bisa cut-cut aja videonya gitu, ya. Terus sama kita penting menggunakan kain atau sarung. Coba deh kenapa? Kain atau sarung. Kalian nggak pernah kepikiran kan? Kalau biasanya, gue nggak tahu namanya itu apa sih Raka. Biasanya kalau di kalian tuh liputan-liputan yang kayak di daerah tuh keren-keren banget suka menggunakan slider ya, apa sih? Slider tahu nggak? Apa sih? Ini mungkin tahu juga kali ya. Untuk menghasilkan gambar yang kayak pen left dan pen right atau bergeser ke kiri dan bergeser ke kanan, itu seakan-akan sangat profesional, teman-teman. Sangat profesional. Jadi kalau misalnya ngerekam begini nih, teman-teman, kalian tuh nggak bisa ngerekam sambil nafas, tau nggak? Untuk mengambil gambar yang sempurna dengan menggunakan kamera, kalian harus mengurangi nafas kalian. Karena jantung akan tidak banyak, darah tidak akan mengalir begitu cepat, gitu loh. Jadi harus tempelin di dada, terus kalian bisa gini sebenarnya ke kanan, ke kiri, tapi nggak nafas ya, supaya stabil. Kecuali kalian pakai iPhone yang sekiranya iPhone itu mungkin lebih oke gitu kan ya. Jadi ada ada stabilizer-nya gitu. Atau mungkin kalian bisa beli stabilizer di Shopee lagi diskon, atau mungkin di Lazada itu harganya 60.000, 100.000 bisa ya. Tapi kalau misalkan mau peralatan seadanya, benar-benar seadanya, gunakan kain. Tahu nggak yang menghasilkan slide itu loh yang ala net TV gitu loh kalau misal liputan kan. Aku kasih contoh ya. Aku madepin ini ya ke lantaiku ya. Aduh, aku pakai celana pendek. Ini haram, maaf ya. Oh, aurat. Ini kamera HP nih. Ini kan kain nih. Ini kainnya nih. Kainnya cari yang gampang digeser gitu kan. Kalian tuh kalau misalnya anggap objeknya adalah tempat tidur gitu ya. Tempat tidur mewah misalnya. Simply ini kan udah dilem nih, dilem pakai kotak, ini pakai HP, terus dilemnya tengah-tengah ini ada ini nih, ada double tip tapi yang kenceng. Double tipnya agak mahalan memang sih, tapi sekarang udah murah katanya. Nah, jadi kalian tinggal gini doang nih, mau sepanjang tempat tidur ya, diliput gitu kan. Aduh, nah gini ya, tau nggak? Kalian tuh cuma tarik kainnya doang, tapi menghasilkan gambar yang kayak seakan-akan profesional kan, kayak gitu. So it's really interesting gitu loh untuk menghasilkan sebuah gambar yang menarik tapi cuma pakai kain gitu ya. Kadang saya juga pakai, kenapa? Saya cuma pakai kotak untuk setidaknya kamera saya nggak perlu pakai tripod kecil gitu loh. Saya nggak perlu, saya cuma pakai kotak. Saya cari tong sampah waktu di Jerman tuh ya, di sebelah saya ada tong sampah, nggak cari kotak-kotakan gitu kan, cari kotak-kotak itu. Pokoknya orang Indonesia tuh udah serba kreatif banget ya, udah serba kayak pemulung banget gitu kan, dan cuek gitu kan. Gue mau ngambil gambar pemandangan tapi gue nggak mau nggak stabil gitu loh pakai kamera doang. Jadi akhirnya yang aku lakukan adalah aku mengambil kotak dari tong sampah atau dari manapun gitu ya, yang diem, terus tempelin deh tuh kamera. Terus udah deh ngambil gambar yang indah-indah gitu kan. Kadang kita juga pakai time lapse, tau gak time lapse yang kayak matahari terbenam terus terbit cepet gitu kan. Itu simply butuh sesuatu yang stand, tapi kita kalau misalnya nggak punya duit untuk beli beli tripod ya sesimpel itu gitu. Jadi berpikirnya tuh simple gitu. Jadi kenapa saya bilang peralatan yang nggak bisa dibilang seadanya? Karena peralatan ini dihasilkan oleh sebuah kreativitas yang hanya ada di alam pikiran kita, teman-teman. Dan itu membuat sesuatu itu nggak seadanya gitu loh, untuk menjadi seorang jurnalis warga. Oke? Terus yang keempat, penting untuk ada notepad. Seorang jurnalis itu, saya sangat bingung ya, saya nggak tahu sih sama jurnalis sekarang juga ya. Bahkan ketika kita di luar negeri ya, bersanding dengan jurnalis-jurnalis luar gitu teman-teman, saya melihat bahwa mereka tuh masih menggunakan sesuatu yang manual. Ternyata teorinya adalah, orang bule itu tidak tergila-gila dengan yang namanya digitalisasi. Misalnya gini,
kita tuh selalu berpikir ya, oh my god, lo pakai HP, lo keren cuy, lo dilihat orang kayaknya keren gitu kan, apalagi kalau liputan kita kan pakai headphone gitu kan, yang ala-ala reporter gitu ya, terus sambil megang HP gitu kan ya, oh my god, kalau misalnya semua bahan lo ada di HP, terus kehapus, hilanglah hidup lo, ya nggak sih? Nah, jadi penting banget nih teman-teman, untuk membawa notepad kemanapun kalian berada sebagai seorang jurnalis. Ternyata di Eropa sana, nggak cuma seorang jurnalis, apapun kegiatannya tidak harus menggantungkan hidupnya ada di handphone. Tapi juga harus ada notepad kecil yang untuk kita bisa teratur hidupnya gitu loh. Ternyata dalam sistem administrasi publik juga seperti itu. Jadi semua lini nih teman-teman, semua lini itu penting. Makanya kalau untuk jadi seorang jurnalis apalagi banyak catatan kita nggak bisa nyimpan di HP. Apalagi kita seorang jurnalis warga ya, yang kadang kita nggak mungkin dong kita pergi ke satu tempat lagi kan ongkos sudah sayang gitu kan ya. Jadi ya kita harus banyak mengambil sesuatu, mencatat sesuatu ya butuh notepad ini. Jadi takutnya hilang atau HP tiba-tiba apa kan gitu kan. Jadi pakai notepad itu lebih baik untuk menyimpan informasi ya. Notepad itu maksudnya buku catatan ya, bukan notepad ala-ala Indonesia yang digital ya. Oke. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan, teman-teman. Taruh. Sudah saya sebutkan ya. Nah, yang berikutnya. Untuk menjadi seorang jurnalis warga, lo harus ngapain sih? Penting banget loh, kalian punya self-caution. Tahu nggak? Self-caution. Karena kita tahu ini adalah our show and we are being alone. Karena ini adalah show kita dan kita sendirian, teman-teman. Kita penting banget untuk satu, memperhatikan aturan main di tempat liputan. Kalian tahu, ketika saya liputan ini di luar negeri ya, perbedaan antara Belanda dan Jerman. Ketika saya di liputan di Jerman, oh my goodness, orang Jerman sangat harsh, sangat galak sama orang yang liputan sembarangan. Jadi kalau misalnya kamera saya pasang-pasang begini nih, ngambil footage view atau pemandangan, terus orang Jermannya kena, mereka tuh bakal bilang hapus, deleted, or else gue bisa penjarain lo, gitu kan. Oh, tapi kalau ke Belanda itu mirip banget sama Indonesia. Hidupnya itu cheer, senang-senang. Kalau semakin direkam semakin asik gitu ya. Padahal Jerman sama Belanda tetanggaan gitu kan. Ternyata di Belanda aman gitu ya. Jadi kalau liputan gue ngerasa aman banget gitu. Kalau liputan, jadi gue bisa kayak minta wawancara sama orang Belanda gitu kan, minta wawancara ini. Tapi kalau misalnya di Jerman, jangan harap lo kalau nggak kenal orangnya, dia mau masuk TV lo. Jangan harap itu. Oke? Terus padahal mereka cuma beda 20 menit gitu negaranya dari perbatasan di tempat gue waktu itu. Nah, terus yang kedua nih teman-teman, memastikan pengambilan gambar sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang saya bilang bahwa kalian harus melihat apakah ada orang yang suka direkam atau tidak gitu ya. Karena menjadi seorang jurnalis warga, kalian itu dengan tidak entitled dengan asuransi apapun. Jadi kalau kalian misalnya tiba-tiba karena ngambil gambar sembarangan dibunuh, nobody is responsible for your life. Tidak ada orang yang bertanggung atas hidup kalian. Yang ketiga, menghibur hati dan memulai dengan senyum. Itu penting banget, teman-teman. Kenapa? Ketika kalian menjadi seorang jurnalis warga, tadi kan saya bilang, berita yang diberitakan adalah berita yang santai atau soft news. Berita yang asik gitu ya. Tapi kalau kalian nggak memulainya dengan senyuman, itu tuh rasanya tuh bikin naskah aja kita bawanya emosi gitu. Kita rekaman aja itu kelihatan gitu ya. Kita rekaman misalnya yang harusnya pohon hijau gitu ya. Tapi karena kita lagi emosian, kita lagi nggak punya hati yang enak gitu ya, kita kadang ngerekam pohon-pohon yang layu aja kita rekam gitu, padahal kan nggak boleh kayak gitu. Jadi, you really have to put in your heart and in yourself untuk menghibur hati atau memulai dengan senyum ketika kalian mau menghasilkan sebuah karya jurnalis warga ini gitu ya. Jurnalisme warga ya. Nah, itu caranya untuk menjadi seorang jurnalis ya, punya self-caution. Terus, memulai menjadi jurnalis warga itu seperti apa sih? Kalian tuh harus penting basic nih, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama adalah angle pengambilan gambar, kalian harus tahu. Kedua, kalian harus tahu kamera shot. Ya, ada 3 kan? Kenapa cuma 3? Dan yang ketiga adalah memahami konsep selfie. Oke? Yang pertama, angle pengambilan gambar, teman-teman. Tadi aku bilang ya, kalau misalnya mau ngambil gambar nih ya, nih contohnya ya, atau siapa teman-teman yang ada di sana nih, wajah-wajahnya yang enak untuk diambil gambar ini muka-muka Mas Bagas kayaknya. Iya, Mas Bagas semua. Oke. Mas Bagas itu punya banyak angle-nya dia lurus gitu ya di depan layar gitu ya.
kalian tuh ngambil gambar bisa dari atas kepala Mas Bagas, kayak seru gitu kan. Karena Mas Bagas tuh kalau dari atas kepala mungkin bulu matanya lentur gitu kan. Atau mungkin dari angle bawah, Mas Bagas dagunya mungkin bagus gitu kalau dari bawah. Atau kalian mau highlight dari kanan. Tingkat keabiannya simetris misalnya gitu kan, bagus gitu ya, ada rahangnya. Atau dari sebelah kiri, atau mungkin dari depan, itu sempurna sebagai pria tampan gitu kan. Jadi, menurut saya teman-teman, ketika kalian menjadi seorang jurnalis warga, kalian kalau misalnya mau mengambil gambar satu hal misalnya, itu wajib untuk ngambil gambar dari berbagai sisi. Itu yang makanya saya bilang itu ngebuat lama gitu. Jadi jangan cuma ngambil gambar ya kayak gitu, kayak satu gitu, itu membosankan. Dan seorang jurnalis nggak bisa menjadi seorang yang membosankan. Apalagi ketika mereka bercinta, pacarin deh seorang jurnalis atau reporter. Canda. Oke. Yang berikutnya, kamera shot. Ya, kalau tadi ada angle, ini tentang kamera shot. Kalian harus paham. Menjadi seorang jurnalis itu harus rajin. Jangan cuma mengambil sesuatu itu cuma dari jauh. Tapi kalian juga harus ngambil gambar walaupun dia sama, dari long shot, medium shot, atau medium close up, big close up, even extreme close up, sampai bulu hidungnya kelihatan itu nggak apa-apa. Karena itu bisa jadi bahan gunjingan netizen. Itu lebih menarik. Next. Lagi ya. Ini pas saya komentarin Mas Bagas, semuanya langsung matiin videonya dong. Oh my goodness. Jadi nggak ada yang bisa dikomenin nih. Oke, Mas Syamsu Amin deh. Saya komenin dulu ya, kan jarang-jarang nih komenin presenter TVRI Jakarta kan. Kita juga harus paham ya, untuk menjadi seorang jurnalis warga itu harus memahami konsep selfie, teman-teman. Gimana caranya kalian bisa kelihatan imut di kamera, walaupun kalian nggak terlalu imut gitu misalnya ya. Tapi sebaiknya kita harus percaya sama diri kita ya, bahwa kita adalah orang yang imut ya, walaupun kayak mukanya kayak saya cabi gitu ya, tapi tetap saya imut juga gitu. Jadi konsep selfie itu harus teman-teman. Take a gun, kayak apa ya, take a gun itu kayak punya energi kayak nyali bahwa kita tuh punya hak loh untuk menjadi jurnalis warga, karena gue juga nggak kalah dengan reporter TV nasional gitu loh, ngerti nggak sih? Dia mau memahami konsep selfie, jadi kalau kita udah punya kepercayaan dirian, kita tuh bakal enjoy aja gitu di kamera gitu kan, sambil ngomong, apa kabar lo? Gue ngerasa nih ya, kalau misalnya belakang gue nih kayaknya rada-rada orang ini lo lihat ya, itu ya kelakuannya gitu. So please pahamin konsep selfie di mana lo akan ngobrol sendiri di depan kamera, oke? Terus yang ini hampir terakhir ya, ini males banget deh, ini PowerPoint-nya benar-benar nggak eye-catchy, mohon maaf ya, ini karena terakhir gitu kan. Jenis berita yang fun untuk bagi seorang untuk melakukan jurnalisme warga atau bagi seorang jurnalis warga gitu kan. Penting untuk mengetahui apa sih yang seru-seru, biasanya kuliner. Di Indonesia itu untuk menjadi jurnalis warga itu paling laku kuliner. Pengalaman saya di Net TV sebagai sebuah TV pelopor jurnalisme warga yang luar biasa hingga ke ujung dunia. Jadi kalau liputannya kuliner pasti saya akan dapat gitu jatahnya. Sama kalau traveling, kalau suasana hati kalian nggak kece, liputan perjalanan tuh nggak asik. Jadi traveling tuh khusus buat jurnalis yang selalu punya mood bagus atau mood yang luar biasa gitu ya, kayak misalnya jatuh dari perosotan aja, gitu loh, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya lo jatuh dari perosotan terus lo cuma wajahnya robot, ya kali mau dipakai sama TV gitu kan, jurnalis, itu nggak bisa sama sekali. Terus harus ekspresif artinya kalau liputan travel. Terus berita atau fenomena unik itu bisa dijadikan sebuah jurnalisme, produk jurnalistik untuk jurnalis warga ya. Produk jurnalistiknya adalah misalnya kalau di Eropa tuh lucu deh, mereka nggak punya berita ya, bahkan kucing yang lagi terjebak di pohon aja itu bisa jadi bahan untuk liputan loh kalau di Eropa ya. Kalau di Indonesia misalnya harimau masuk perumahan warga gitu, atau mungkin di Eropa tuh ada lagi bunga bermekaran di pekarangan rumah, bunga-bunga tulip, itu menarik bagi orang Indonesia katanya. Jadi di Net TV itu suka di request gitu kan. Terus seseorang yang mati karena ingin menyelamatkan bir gitu kan, itu juga bisa untuk jadi liputan. Tapi saya nggak menyarankan ya teman-teman untuk liputan yang terlalu kriminal ya, bau-baunya. Jadi mendingan yang fun aja gitu.
terus seseorang mengambil sendal di saat demo yang ramai kemarin ya kan teman-teman yang lihat itu bisa jadi gunjingan kita juga. It's okay, it's still one of the products of citizens journalism gitu ya. So I think that was all for tonight, and I hope that everyone could be satisfied with my explanation. Dan kita boleh langsung balikin dulu ke Syamsu Amin dan mungkin sesi tanya jawab. Silakan teman-teman semuanya. Dan yang paling bertanyanya bagus nih ya, ntar saya akan bagi merchandise sekali lagi ya, exclusive merchandise dari Kota Bekasi. Wah, banyak giveaway-nya Bang Reza nih. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi, dan kita langsung ke sesi diskusi tanya jawab ya. Ini pertama, tadi ada pertanyaan dari Krisdayanti Sarimase. Krisdayanti, oh my god, wait. Malamkah saya Krisdayanti Sarimase dari Parepare Sulawesi Selatan untuk menjadi jurnalisme warga? Apakah kita harus memiliki wawasan yang luas jika ingin meliput di sekitar kita, baik itu hard news ataupun soft news katanya Kak? Gimana tuh Bang Reza? Oke, untuk menjadi seorang jurnalisme warga, karena kita kalau bilang wawasan yang luas itu kan relatif ya, artinya mungkin kalian mau jadi Miss Universe boleh punya wawasan yang luas. Tapi untuk menjadi jurnalis itu nggak butuh yang wawasan terlalu luas ya, tapi minimal kita punya perasaan apa namanya tepat selera, atau nggak kalau orang Jawa yang ngomongnya selera. Itu kayak kita tuh punya empati, punya apa namanya begini, ini nggak menyakitkan deh. Yang penting lo punya perasaan gitu untuk menjadi seorang jurnalis warga, Krisdayanti. Yang penting untuk menjadi seorang jurnalisme warga tuh kita punya kepekaan gitu loh, kepekaan dalam diri gitu terhadap situasi yang unik ya. Ingat, unik. Aku tidak berbicara tentang hard news karena hard news tidak disarankan untuk diliput oleh seorang jurnalis warga karena itu kadang akan membahayakan karena kan kita nggak entitled ke perusahaan apapun gitu ya. Jadi itu akan sangat merugikan kita nantinya kalau kita tiba-tiba ada dituntut oleh subjek-subjek yang kita jadikan subjek-subjek yang kita jadikan gitu ya. Tapi kalau wawasan saya pribadi tidak perlu wawasan yang luas, dan wawasan yang luas itu kan artinya sangat sulit ya, mungkin mengetahui pengetahuan global gitu kan ya, tapi itu dalam arti sempit. Tapi kalau menurut saya wawasan yang luas itu lebih kepada gimana caranya kita punya feeling atau perasaan bahwa ini sesuatu dapat diliput nih, ini tidak merugikan saya sebagai jurnalis, itu tidak merugikan mereka sebagai warga yang saya liput gitu loh. Jadi simply punya kepekaan aja sih, nggak perlu punya wawasan yang luas. Oke, Bang Reza, dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Riri Gustari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri, izin bertanya, apakah jurnalisme warga berkaitan dengan videografi, public speaking, dan karya tulis? Jika iya, sangat berpengaruh ataukah tidak? Lalu bagaimana yang tidak menguasai videografi, public speaking, dan karya tulis? Lalu bagaimana cara kita sebagai jurnalisme warga bisa membedakan atau menentukan mana yang berhak diliput atau tidak? Karena di era sekarang ini banyak hal yang beredar ketika ada kecelakaan, bukannya ditolong malah yang didahului itu memfoto. Apakah itu termasuk jurnalisme warga? Bang Reza, monggo dijawab. Oke. Yang pertama saya jawab tentang apakah sebenarnya kalau misalnya punya kemampuan tentang public speaking atau videografi itu nggak termasuk bagian dari jurnalis ya. Menurut saya, karya jurnalistik itu adalah sesuatu yang bisa kita berikan informasi dan itu bermanfaat untuk orang sekitar ya. Sesimpel itu karya jurnalistik. Kalau menurut saya penting banget untuk kita bisa melihat, penting banget. Saya nggak bilang kita harus menjadi orang yang bagus dan the best to have those skills ya, untuk mempunyai skill tersebut kita harus jadi yang terbaik, tidak. Untuk menjadi seorang jurnalis warga, kalian simply simply kalian tuh punya basic untuk berbicara, it's enough. Berbicara, it's enough. Terus yang kedua, kalian punya basic memang untuk melihat sesuatu gambar dari berbagai angle tadi. Nah, Bang, tapi kan gue secara teknis gue kurang banget deh untuk tahu public speaking atau gue untuk tahu teknis gambar dan lain sebagainya. Gak usah dipikirin berat-berat.
Karena orang kita tuh udah overthinking enough, cuy. Ya, sesimpel kalian bisa berbicara dan bisa ngobrol, it's enough. Ya, sesimpel kalian bisa bicara, bisa ngomong, itu cukup banget. Itu cukup banget. Dan kita nggak bisa kayak kita harus bagus dulu, kita harus keren dulu public speakingnya, baru kita jadi jurnalis. Kalau kayak gitu terus, kapan kita jadi jurnalis, cuy? Nah, jadi kita harus memulainya dengan segala sesuatu itu ada yang perdana. Bahkan ketika kita berbicara masa kecil kan ada yang perdana kan, A, B, ya kan. Bahkan ketika kita harus berbicara, kita harus latihan apapun itu sesuatu itu ada yang perdana. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir bahwa kita harus bagus dulu baru menjadi jurnalis warga, enggak lah. Jadi nggak perlu, simple aja gitu. Yang penting kalian tahu berbicara. Dan kedua adalah tahu caranya untuk melihat gambar. Kalian masih bisa membedakan yang mana kupingnya Mas Bagas, yang mana bibirnya Mas Bagas. Kalian bisa membedakan yang mana wajahnya Mas Bagas kalau lagi marah-marah atau tidak gitu kan. Atau kalian bisa melihat tirusnya Bang Raka yang keceh itu gitu. Itu simple gitu loh. Jadi nggak usah dipersulit teman-teman. Sesimpel itu aja. Jadi skillnya nggak harus yang terbaik, tapi kalian bisa melakukannya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi terkait apa? Boleh, Kang Syamsul? Tadi terkait bagaimana dengan jurnalisme warga yang bisa membedakan atau menentukan mana yang terpilih atau yang tidak. Untuk cara membedakannya. Membedakan yang bisa dipakai atau tidak? Iya. Oke. Jurnalis atau produk jurnalistik yang bisa dipakai atau tidak itu bisa terlihat dari seberapa rajin kalian menge-shoot. Jadi kalau semakin kalian punya referensi atau semakin bervariasinya shootan kalian dalam liputan atau angle-angle-nya, itu menandakan kalian semakin punya arti untuk menjadi seorang jurnalis warga. Jadi seperti ini teman-teman. Yang saya bilang, itu gimana sih cara bedainnya? Kadang kan orang bisa asal-asalan ya, hanya dengan dia meliput, misalnya orang lagi bergosip tentang pimpinan, terus kadang kita direkam gitu ya dari jauh, itu lagi gosipin tentang pimpinan pejabat kita tuh gitu kan. Itu bisa jadi berita, untuk berita gitu ya. Tapi kalau berita, nggak apa-apa, itu memang bisa jadi berita, tapi nggak akan, saingan lo banyak gitu loh, saingan lo tentang jebak-menjebak gitu tuh banyak gitu. Tapi kalian tuh harus rajin membuatnya tuh supaya bisa dipakai atau enggak tuh ya simple, kayak misalnya mau liputan pizza gitu deh, liputan pizza ya, kalian tuh harus ngambil gambar-gambar detail pizzanya, terus kalian harus ngambil gambar, karena kan sebenarnya kalau misal jurnalis dalam bentuk digital atau bentuk jurnalis yang menarik di Indonesia itu kan jurnalis yang bisa dilihat ya, jurnalisme yang bisa dilihat. Biasanya kalau misalnya tentang bacaan yang nggak bisa dilihat gambarnya, bahkan bacaan pun ada fotografinya gitu kan. Cari sesuatu yang paling menarik gitu ya, dan bervariasi, jadi bisa dipilih. Karena nanti ketika kita jadi jurnalis warga dan itu akan dipublikasikan di suatu tempat, itu akan disaring lagi oleh pemangku berita itu gitu loh. Pemangku seseorang yang bertanggung jawab atas platform publikasi itu. Jadi pastikan kalian itu kalau misalnya mau dipakai atau enggak, pastikan kalian rajin aja nge-shot gambar misalnya pizza, ambil gambar sebanyak-banyaknya di pizza itu gitu loh. Terus kalian mau ngambil gambar traveling, ambil gambar muka kalian, tapi jangan selalu kalian, itu mah namanya kalian tuh ini ya, kalau di Trans 7 tuh orang-orang yang berharap untuk menjadi seorang pembaca berita, artis dadak, ada deh istilahnya tuh, lupa tuh. But gitu loh, jadi egonya juga dikurangin gitu untuk selalu nge-shoot muka kalian gitu. Tapi muka kalian perlu, karena orang juga perlu tahu gitu loh untuk melihat wajah kalian tuh seperti apa si sang reporter gitu. Terus pastikan aja rajin sih dalam mengambil gambar dari berbagai shot tadi gitu. Itu bakal sangat membantu banget untuk kemudian karya jurnalistik warga yang kita lakukan akan menarik bagi para pemilik platform publikasi itu gitu. Karena kalau kita sendiri kan karya jurnalistik, misalnya kita ngeliput nih, terus kita cuma naruh di Instastory kita, itu nggak akan terlalu efeknya untuk banyak orang gitu teman-teman ya. Karena ketika kita menghasilkan sebuah berita kan kita pengen dampaknya itu banyak gitu untuk banyak orang ya kan. Kalau hanya sekedar di Instastory paling itu terbatas dari jumlah teman-teman kita aja. Begitu Syamsuamin dan Riri, kembali ke Anda. Nah, oke, Bang Reja nih. Selanjutnya ada dari Rahayu.
yang Rahayu, bertanya kamu bagaimana mau dapat menurut hadiah Bang lagi Reja, ya? menurut Bang Reja Gimana, bagaimana peran jurnalis warga dalam mengakomodir masyarakat dan apa sih tantangan besar bagi seorang jurnalis warga? Monggo Bang Reja. Oke. Jurnalis warga itu adalah kepanjangan mata dari seorang reporter yang tidak bisa mencapai kebutuhan berita bagi TV nasionalnya. Artinya ketika seorang reporter TV nasional nih, bahkan disuruh produsernya untuk untuk meliput sebuah berita, itu kadang berita itu masih 70% kebenarannya. Tapi kalau misalnya kita sebagai jurnalis warga, kita tuh punya tingkat kebenaran mungkin hampir 100% karena kita adalah subjek yang diliput sebenarnya, gitu loh. Jadi itu sebuah sebuah privilege untuk kalau kalian punya jiwa kalian punya jiwa jurnalis gitu ya. Kalian akan sangat puas dengan berita yang kalian hasilkan dan itu memang kalian rasakan langsung secara empiris. Artinya di lapangan itu kalian gitu loh. Selain itu, apa sih tantangannya untuk menjadi seorang jurnalis warga gitu kan? Tantangan untuk menjadi seorang pewarta dengan peralatan sederhana, ini saya sebutnya jurnalis warga gitu ya. Jurnalis warga itu tantangan terbesarnya adalah ketika kalian tidak memahami tempat di mana kalian meliput. Kalau di luar negeri, itu kalau kita nggak paham aturan-aturan kaidah jurnalistik di sana, mungkin kaidah jurnalistik sebenarnya kalau cari di Google hampir semua negara sama ya. Tapi kalau kalian nggak melihat sifat warganya secara kultural gitu loh, ngerti nggak? Mereka tuh mungkin akan lebih banyak kayak misalnya di Jerman yang tadi saya ceritakan, mereka nggak suka kalau kita tuh shoot sembarangan gitu kan. Itu kita akan bisa dipenjara. Sama kayak misalnya kita kurang pengetahuan ketika kita pergi ke Perancis ya. Saya pernah liputan lampu menara Eiffel Tower itu setelah jam 7 malam. Ternyata untungnya karena saya adalah bukan orang yang berwawasan ya. Sekali lagi saya bilang tadi pertanyaan Krisdayanti ini berkaitan nih. Bukan karena saya orang berwawasan, tapi karena saya adalah orang yang punya rasa empati. Apakah keindahan ini bisa saya liput ya? Kalau bisa saya liput, kenapa sih di Paris itu ketika menara Eiffel lagi nyala-nyala, kok jarang ya beritanya? Nah, ternyata pas saya telusuri, itu saya akan kena hukuman kalau seandainya saya membiarkan, ya mungkin tetap ada sih menara Eiffel atau Eiffel Tower itu ada yang menyala-nyala gitu ya. Tapi ternyata ada hukuman bagi orang yang mempublikasikan menara Eiffel ketika sedang menyala-nyala lampunya atau setelah jam 7 malam. Saya tuh sempat curiga di situ, makanya saya skeptis gitu kan. Kenapa sih kok jarang ya liputan menara Eiffel yang indah ini di malam hari gitu ya. Ternyata ada peraturan dari pemerintah Prancis dan bahkan mereka bisa ekstradisi hingga hukum, misalnya kita ada di Indonesia, kita masih bisa kena hukuman. Makanya buat teman-teman yang udah pernah jalan ke Eropa mungkin bisa menghapus footage videonya terkait dengan menara Eiffel yang nyala-nyala di malam hari. Kalau misalnya kalian pernah di Prancis gitu ya, footage-nya harus dihapus daripada ntar pemerintah Paris yang menemukan dan kalian akan dikejar hingga ke Indonesia mungkin. Tantangan itu aja sih. Oke, Bang Reja, kita lanjut ke pertanyaan dari Raisa. Kak mau nanya, kalau kita kurang baik dalam berbicara atau suka berdebat, ada nggak tips untuk lancar berbicara di depan kamera? Bang Reja? Oke. Tips untuk lancar di depan kamera mungkin sepakat juga nih Syamsu nih, biasanya kan kalau seorang pembaca berita kan pasti juga lebih paham ya. Tapi jujur untuk bisa berbicara di depan kamera tanpa belibet itu penting banget ya. Kalau buat saya adalah untuk memastikan kalian punya catatan sebelum kalian berbicara. Jadi biasanya kita tuh jadi artinya gini, kita jangan males deh gitu loh. Kita jangan males, jangan cuma ngeliatin orang-orang yang di depan kamera dia udah enak gitu, nggak belibet ngomongnya. Tapi mereka itu sebelumnya adalah melalui proses dahulu. Melalui proses apa? Mereka tuh mencatat poin-poin yang mau mereka bicarakan. Poin-poin aja. Pertama-tama jangan poin-poin deh. Kalau kalian benar-benar merasa belibet, kalian penting untuk mencatat sesuatu itu panjang. Jadi langsung apa yang ingin kalian katakan dicatatnya benar-benar panjang, gitu ya. Panjang. Jadi sampai kata-kata detailnya pun kalian catat aja udah di buku catatan kecil kayak kertas kebetan waktu zaman SD, SMP, SMA.
Tapi kalau kalian nggak ngebet ya berarti kalian nggak ngerti maksud aku ya. Tapi intinya gini, kalian harus panjang catatannya, ya. Terus ntar kalian kalau udah sekitar udah sering-sering liputan atau lain sebagainya itu mulai ngurangin catatan panjangnya itu biasanya natural sih akan terbentuk. Kalian cuma nyatet poin. Nah dari poin nanti kalian akhirnya mencatat terbiasa, udah biasa tektok dengan otak dan apa namanya komunikasi dengan banyak orang gitu. Jadi akhirnya nggak perlu catatan sama sekali kayak gitu sih. Jadi triknya adalah coba berusaha untuk melakukan segala sesuatu dari basicnya. Oke, itu tadi jawabannya dari Bang Reza untuk pertanyaan Teksa. Kita lanjut, Bang Reza, ke pertanyaan dari Rara lagi. Ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang tinggi yang harus ada pada mindset kita. Bagaimana cara bersikap yang baik dan juga benar ketika kita bertemu suatu kasus sederhana dalam lingkungan. Namun kita dihadapkan pada narasumber ataupun saksi kunci yang tertutup sehingga menyulitkan kita dalam mendapatkan suatu informasi itu, Bang Reza. Oh, itu yang saya bilang ketika kalian ingin menjadi seorang jurnalis warga, kalian tuh penting banget untuk punya energi yang tiada habisnya. Jadi saya katakan ketika saya nggak tahu ya, saya nggak pernah mungkin menjadi pembaca berita di studio, tapi saya menjadi presenter sebuah program yang berat di Trans 7. Itu saya tidak mengerti sama sekali daerah yang saya datengin setiap saat saya pergi keluar kota. Tapi yang saya lakukan adalah tidak menyerah dan punya energi yang banyak untuk mencari tahu. Bahkan kalau misalnya kita nggak dapat misal ke gubernur, nggak mungkin sih kalau TV nasional tuh udah pasti diterima sih ya. A1 tuh pasti diterima gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai warga dan kita tidak punya apa-apa, nggak masalah, nggak diterima gubernur, tapi kita bisa langsung mensiasatinya ya langsung warga cuy. Jadi karena warga itu kan yang mengalami situasi yang ada di sekitar kita. Jadi nggak masalah kalau kita nggak dapat A1 gitu kan. Seandainya pun kita nggak dapat A1 atau misalnya pemerintah untuk mengkonfirmasi permasalahan atau isu yang ada di masyarakat, kita jelaskan secara selfie. Itu triknya. Kita jelasin. Pemirsa, saya udah berusaha untuk mencoba mengkonfirmasi dengan Gubernur DKI Jakarta, tapi yang bersangkutan tidak mau berbicara dengan saya. Sesimpel itu cuy. So please jangan mengecilkan diri hanya karena kita tidak bisa mencapai atau narasumber tertentu gitu ya. Tapi kita tetap, selain kita ada orang hanya sebatas warga pun itu sudah sangat ini ya, sudah sangat bisa mengandung nilai berita sebenarnya. Tetapi kan yang ada di Indonesia kan gengsi-gengsian nih ya kan. Siapa yang mendapatkan A1 atau pemerintah atau apa itu kesannya that's really a very highly valued news atau berita yang punya nilai tinggi gitu ya, padahal nggak seperti itu. Bayangin aja ya, kadang ya orang-orang CNN, kalau kalian nonton CNN atau BBC ya, sesimpel si reporternya misalnya lagi ada di dalam rumahnya gitu ya, di balik hordeng, itu bahkan dia nggak punya siapa, nggak punya yang diwawancarain dan lain-lain, nggak punya narasumber, cuma dia aja yang ngejelasin bahwa apa yang terjadi, itu bisa cuy jadi nilai berita kalau di luar negeri ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di koran-koran ya, di Net Geo itu gambarnya harus bagus banget sih. Tapi Net Geo juga simple gitu ya, kalau kita nggak punya yang terlalu high end banget gitu, nggak punya narasumber yang keren-keren banget, nggak masalah. Yang penting lo punya kelebihan bahwa lo adalah seorang reporter dan lo memang kepanjangan tangan dari si perusahaan itu gitu. So please just go on show gitu loh, go on your show gitu ya. Itu aja sih. Mas Raka pegal tangannya katanya tuh. Oh ya. Oh, menanggapi sepertinya Mas Raka. Oh. Silakan Mas Syamsu, boleh berarti Mas Raka menanggapi. Ada yang mau menanggapi dulu? Gimana tadi maksudnya? Lanjut. Oh lanjut, oke. Tuan rumah. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rahayu. Maksud dari mengakomodir aspirasi masyarakat itu seperti apa, Bang Reza? Rahayu berbicara mengakomodir aspirasi masyarakat. Ya Kak, emangnya tadi saya ngomong kayak gitu ya? Ya, intinya gini.
Anu sih Bang, Kenapa? tadi maksudnya tadi pertanyaan saya tadi kan tadi di awal kan mengakomodir masyarakat, maksudnya tuh mengakomodir aspirasi masyarakat. Yang jurnalis warga tadi tuh loh. Oh, iya. Itu pertanyaannya apa? Baru saya takutnya pertanyaan pertama tadi nggak tertangkap intinya, jadi akhirnya saya tulis lagi. Tapi udah clear tadi kok Bang. Makasih banyak. Clear. Siap, Rahayu. Clear. Good luck buat BPS-nya. Lagi sibuk nih kayaknya. Oke, jadi kita next ke Tegar ya. Tegar, izin bertanya Kak, jika kita ingin menjadi jurnalisme warga, bagaimana kita memicu pemikiran yang kreatif dan juga unik? Terima kasih Kak. Monggo dijawab Bang Reza. Menjadi jurnalis warga gimana kita punya berpikiran yang kreatif dan unik ya. Kalau buat saya, untuk menjadi seorang yang kreatif dan unik itu kita nggak perlu untuk menjadi orang lain. Artinya kita biasakan diri menjadi diri sendiri gitu ya. Karena saya yakin setiap orang berbeda, mereka punya nature yang berbeda. Justru kalau kita semakin melihat orang lain, kita nggak akan unik gitu. Jadi contoh, saya itu paling suka yang namanya gibah gitu ya. Semua orang suka gibah sih kayaknya. Tapi saya suka gibah itu yang mengibaratkan misalnya suka aneh-aneh gitu loh, kayak misalnya apa ya? Ih, ini banget deh surat lo ini banget deh. Surat lo panjang banget deh, panjang kayak sejarah cuy gitu. Jadi kayak suka ada apa sih komen-komen. Jadi kalau misalnya kita mau jadi unik tuh satu, jadi diri sendiri. Kedua, belajar untuk mengomeni setiap hal yang ada di sekitar kita cuy. Tapi komen ini jangan komenin yang ala-ala ini ya, ala-ala orang normal gitu. Coba komenin yang ala-ala gibah gitu. Tapi kan nggak harus kita bicarakan ke orang lain kan gitu. Tapi simply komen aja, gila ya, tuh orang jarinya panjang-panjang, jarinya apa kalau panjang-panjang gitu kan. Pete, jari jengkol, entah apalah kayak gitu loh. Jadi punya apa ya, jangan jadi orang biasa sih, cara berpikirnya harus unik juga gitu. Jadi kalau untuk jadi orang unik ya coba yang pertama tadi coba biasakan untuk kalau untuk menjadi orang unik biasakan untuk mengomentari banyak hal di sekitar kita tapi dengan cara yang unik. Nggak perlu gibah ya, artinya nggak perlu untuk diomongin ke orang lain gitu. Simply jadi unik aja gitu. Jadi ntar kita kalau udah terbiasa kita berpikir sesuatu tuh otak kita pun akan kayak otomatis treng gitu. Kayak misalnya waktu itu ada liputan saya tentang siput gitu kan ya. Siput itu kan kalau di Indonesia kan telur-telurnya warnanya merah-merah gitu ya. Kalau saya ngelihat itu unik gitu ya. Ih kok itu siput warnanya ungu sih telurnya gitu kan di Bulgaria tuh waktu itu. Tapi karena gambarnya nggak banyak akhirnya nggak dinongolin net TV gitu ya. Karena gambarnya nggak banyak. Saya juga bingung kan gambar siput apa masa cuma gambar telurnya doang. Harusnya kan ada gambar mereka lagi kawin. Mungkin itu lebih menarik ya. Atau mungkin itu nggak senonoh sama sekali saya nggak tahu. Tapi minimal kita nggak menyerah dengan hal-hal yang unik itu gitu loh. Atau pemikiran-pemikiran unik kita nggak menyerah gitu. Itu aja sih. Oke. Bang Reja, kita lanjut. Ada Andriani yang mau bertanya dari Depok. Ini ada 3 poin, mungkin satu-satu dulu ya. Saya langsung bacain. Yang pertama pertanyaannya, apakah setiap orang dapat mengirimkan hasil cerita dan ataupun bukti foto ataupun video ke salah satu media, Bang Reja? Gimana yang pertama? Sorry. Apakah setiap orang dapat mengirimkan hasil cerita dan bukti foto ataupun video ke salah satu media? Oh, iya, bisa. Tapi jangan berharap untuk gambar tersebut ditayangkan atau kita mendapatkan sesuatu bayaran ya. Kita bisa dan sekarang itu semakin banyak TV yang membuka ruang bebas untuk kita terlibat dalam kegiatan jurnalistik ya di daerah kita masing-masing. Karena seperti yang saya bilang tadi, jurnalis warga itu lebih panjang tangannya daripada seorang reporter TV yang dari Jakarta dikirimin ke daerah-daerah. Ya. Itu bisa banget. Dan pastikan berita itu adalah berita yang jarang ditayangin. Contoh ya, banyak teman-teman saya juga ternyata yang dipakai beritanya di Indosiar. Misalnya ada orang suami istri kayak subuh-subuh berantem, bacok-bacokan, ya kan? Itu di daerah gitu ya, di daerah pesisir. Itu tetap bisa dikirim ke Indosiar dan itu laku. Jadi nggak harus jadi kontributor. Bukan Indosiar sih, apa sih itu waktu itu TV-nya. Jadi nggak harus jadi kontributor dari TV tersebut, tapi berita yang kayak gitu bisa dikirimin karena ternyata berita tersebut
di pagi hari itu memberitakan tayangan pagi hari apa sore, malam hari. Di malam hari itu memberitakan sesuatu yang berbau-bau seperti itu gitu. Jadi setiap orang punya hak untuk mengirimkan gambarnya, tapi jangan lupa pakai penjelasan. Penjelasannya seperti apa? Harus minimal 5W 1H. Tapi kalau bisa jangan cuma itu, bisa banyak juga gitu loh ya. Jadi explore, kalimatnya harus banyak. Jadi orang yang dari orang yang di TV berita tersebut atau di TV nasional tersebut tidak akan mencari-cari informasinya sendiri, karena kan ini berita dari kalian gambar-gambarnya. Jadi kalian harus selengkap-lengkapnya melebihi 5W plus 1H dalam menjelaskan gambar yang kalian kirim. Gitu. Oke, Bang Reja, berarti pertanyaan nomor 2 tadi Andriani udah kejawab juga karena pertanyaannya tadi jika ingin informasi atau berita yang disampaikan untuk naik ke salah satu media, jadi tadi jawabannya udah terjawab juga oleh Bang Reja, harus melebihi dari 5W 1H. Nah, selanjutnya yang pertanyaan terakhir dari Andriani, jika bertemu dengan narsum yang maunya hanya off the record, apakah hasil wawancaranya dapat dinaikkan menjadi sebuah berita, Bang Reja? Nggak bisa. Untuk kenapa? Jadi gini, ada triknya ya. Kan berita itu kan berasal dari narasumber ya. Salah satu bukti berita adalah narasumber ya. Nggak, selain gambar itu narasumber gitu ya. Quote atau kata-kata dari narasumber itu menjadi salah satu bukti berita gitu kan. Kalau misalnya kalau off the record nggak bisa dinaikin, nggak seru gitu loh, nggak bisa dinaikin. Siapa tuh yang ngomong gitu ya, nggak bisa. Tapi kalian bisa trikinnya dengan misalnya gini, saya sudah mencoba mewawancarai seseorang, nah itu boleh kalian sembunyikan namanya. Terus dia berkata begini, seseorang yang nggak perlu bilang bahwa ini kata-kata si hakim gitu ya. Tapi saya sudah mewawancarai seseorang di dalam pengadilan itu yang memang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan saya, itu boleh diidekan seperti itu. Tapi biasanya berita kayak gitu nggak laku sih. Jadi memang kalau bisa mendapatkan sesuatu yang on record dan dia juga harus benar-benar bisa naikin beritanya ke TV atau ke platform publikasi itu gitu. Jadi kalau off the record sih sayang aja, tapi bisa distrategiin. Tapi saya nggak yakin kalau dari jurnalis warga hal kayak gitu dinaikin sih, saya nggak yakin. Tapi kalau misalnya kita reporter TV nasional, terus kita udah berusaha, terus tiba-tiba kita tetap nggak dapat footage-nya atau quote pembicaraannya, ya udah. Kalau TV nasional kan mau nggak mau kan. Tapi kalau jurnalis warga, ngapain gue tayangin orang begini doang? Sayang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bang Reja, ada Laura Berlian. Katanya terkadang ada beberapa momen di saat saya mengarahkan kamera, bukan HP, ke suatu kejadian, terdapat beberapa orang yang terganggu, dan si Laura ini ditanya dia siapa dan juga dari mana. Endingnya dia gugup, dan bagaimana Bang Reja untuk cara menghadapi situasi tersebut? Ya, kalau ada orang bertanya, selagi dia bukan pihak keamanan atau otoritas keamanan ya, kalau saya pribadi sih cuek aja. Ngapain lo nanya gue? Suka-suka gue dong gitu. Tapi kalau misalnya kita udah sempat ngerekam gambar mereka ya, saya rasa kita memang perlu menjawab, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang jurnalis ya, atau seseorang yang punya passion jurnalis gitu ya. Kita harus menjelaskan bahwa kita adalah seorang jurnalis warga. Kalau misalnya dia nggak ngerti apa jurnalis warga, iya kami sedang coba untuk meliput sesuatu atau fenomena, jelasin aja apa adanya. Tapi banyak juga yang kemudian orang-orang tuh berbohong. Kita dari kampus, kita sedang mengadakan kegiatan gini-gini buat tugas kampus, ada yang kayak gitu. Tapi saya nggak menyarankan untuk berbohong sih. Kalau menurut saya, menjadi jujur itu sangat lebih mudah ketimbang kita harus berbohong, karena kita harus berpikir kan, gitu. Jadi mendingan jujur aja sih, siapa lo ya, karena kita ingin meliput sesuatu. Terus kalau misalnya orang yang dalam kamera keberatan, ya kita harus menghapus segera, dan kita harus mencari momen lain yang lebih menarik. Jadi jangan. Tapi kalau misalnya dikasih pengertian atau dimanja-manjain sedikit orangnya, mungkin dia akan mau ditampilin, nggak apa-apa. Jadi kadang gitu ya, jadi jurnalis itu atau jadi reporter tuh, kita tuh nggak bisa selamanya terlalu
kaku ya, artinya kita kayak ngomong tek gitu. Tapi kita kadang suka, Bang, santai Bang ya, ini nggak akan kita shoot yang gimana-gimana kok. Padahal waktu itu kan liputan Indonesia aku contoh ya. Jangan deh, liputan-liputan di dalam negeri aja gitu. Aku pernah jadi jurnalis warga untuk kayak meliput air terjun, tapi itu berada di kawasan kayak perminyakan yang ilegal gitu kan. Bang, santai aja Bang, ini nggak ada di ini kok, nggak ada di kita bahas-bahas begini kok, gini-gini ya. Jadi jangan cuma diem aja pas ditegur orang terus kita kaku. Jangan, kita dari rumah tuh harus sudah menyiapkan gitu kata-kata apa yang harus kita ambil buat menjawab orang-orang seperti itu gitu kan. Jadi rada-rada manja-manja menye-menye, it's okay. Bang, udah ini baik kok Bang, aman kok Bang, tenang aja. Kita begini, ya Bang juga ganteng lagian, santai aja. Oh gini kan enak ya. Gitu-gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak daya rayu gitu, itu penting loh. Untuk menjadi seorang jurnalis warga ya, yang nggak entitled to TV-TV berita terkenal gitu kan. Berarti pendekatan itu untuk menjadi seorang jurnalisme warga. Apa? Lagi ada yang bunyi-bunyi nih, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, ke ada Aisyah mau bertanya Kak, kalau misalnya menjadi bagaimana jadi jurnalisme warga dan tantangannya biasanya apa sih Bang Reza? Oh, tadi caranya untuk memulai jadi jurnalis warga saya masih screen sharing nih. Memulainya untuk menjadi seorang jurnalis warga itu simple, kita punya yang namanya kemampuan kamera gitu kan ya. Kita ambil gambar, jangan males ya. Dari seluruh sisi kita ambil gambarnya. Kita juga kamera shot, itu kita harus pahamin. Nggak perlu sih orang pinter-pinter banget, yang penting kita tahu nih, kita rajin nih ngambil kamera, kita mau ngeliput sesuatu, misalnya sebuah rumah, liputlah halaman depannya, liputlah halaman belakangnya, liputlah isi rumahnya, atau liput, pokoknya rajin lah gitu ya. Ketiga, kita harus punya konsep selfie. Jadi biasakan untuk kalau misalnya jurnalis karya jurnalistiknya ini TV ya atau apa gitu ya yang meminta kita untuk secara video atau dilihat oleh banyak orang gitu secara digital, kita wajib tuh yang namanya konsep selfie. Jadi kita biasakan ngobrol di kamera gitu aja ya. Terus tadi dia nanya tantangan ya sampai mungkin untuk Fitri Cahyani bisa di-mute dulu. Iya, ini ada yang lagi nyala-nyala, ini lagi musik dangdutan. Untuk Fitri Cahyani mungkin atau dari teknis bisa di-mute dulu untuk Fitri Cahyani. Boleh. Nah, oke. Berarti bukan dari Fitri nih, yang bunyi nih soalnya. Oke Bang Reza, dilanjut. Oke. Tadi kurang terdengar soalnya. Oh iya, jadi intinya untuk menjadi seorang jurnalis itu memulainya seperti apa ya tadi aku bilang, pahami konsep mengambil angle dari berbagai sisi, pahami konsep kamera shot, mengambil gambar dari banyak mengambil gambar melalui kamera ya. Terus pahami yang namanya konsep selfie. Itu aja sih. Untuk menjadi jurnalis warga ya sesimpel itu. Lagi? Suaranya Samsu ke mute Samsu. Oke. Oke. Aku udah ngomong. Aduh. Oke, ke Widya Permatasari. Kak mau izin bertanya, kalau jadi seorang jurnalis harus membuat laporan atau menulis laporan yang dianjurkan itu seperti apa sih? Oh mungkin udah dijawab tadi yang melebihi 5W1H tadi ya Bang Reza ya? Saya bilang bahasanya bukan buat laporan ya Syai. Buat laporan tuh bener-bener kayak berat banget hidup ini gitu kan. Buat apa laporan atau buat makalah enggak. Menjadi seorang jurnalis itu simple, kalian bisa menjawab apa kejadiannya yang 5W1H lah, itu minimal. Udah gitu aja. Nggak harus yang buat laporan, Syai, bahaya. Hidup udah susah jadi jurnalis. Jangan dipersulit lagi. Oke, kita lanjut.
ke pertanyaan dari Joko Susanto. Kalau Bang Reja, senang sekali Bang Reja bisa mengisi materi lagi. Saya izin bertanya, apakah fenomena dari citizen jurnalis ini muncul karena kebebasan pers, termasuk munculnya ratusan situs.com, serta kemudahan untuk membuat blog? Dan apa pengaruh hadirnya seorang citizen jurnalis terkait implikasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik? Monggo Bang Reja. Joko Susanto, pertanyaanmu kayak pertanyaan anggota DPR, aku bisa mati menjawab ini kayaknya. Aku shock ditanya seperti itu. Baik. Yang pertama adalah ketika kita tadi pembahasannya sampai lupa. Mau diulang? Diulang dong. Ini kok berat banget ya. Oke Bang Reja, jadi mungkin satu-satu dulu aja kali ya. Yang pertama itu apakah fenomena dari citizen jurnalis? Oke. Nah, yang pertama ini apakah fenomena dari citizen jurnalis ini muncul karena kebebasan pers, termasuk munculnya ratusan situs.com serta kemudahan membuat blog? Bang Reja? Right. Ya. Muncul fenomena yang namanya dikatakan sebagai fenomena jurnalisme warga pertama kali itu sebenarnya di negara-negara yang punya tingkat kebebasan jurnalistik tertinggi seperti negara Finlandia, Estonia atau negara-negara Eropa Utara. Itu muncul pada mereka sih karena memang dari mereka sendiri mereka sudah memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memberikan sebuah karya jurnalistik gitu ya. Dan itu secara sejarah memang udah aman gitu ya. Tapi kalau dari Indonesia kita tuh baru berani sekarang gitu kan. Baru bisa jadi jurnalis warga tuh karena adanya, kalau di Indonesia fenomenanya adalah karena kita baru memahami yang namanya konsep digitalisasi gitu kan ya. Ada banyak media digital di mana kita hanya dengan satu handphone atau hanya dengan rekaman kita udah bisa jadi jurnalis gitu kan ya. Berbeda ketika kita di Eropa gitu. Kalau misalnya di negara-negara yang punya tingkat kebebasan jurnalis atau kebebasan pers tinggi, mereka memang by heart, mereka dari dulu tuh udah punya konsep yang namanya melaporkan gitu loh. Sebagai warga mereka melaporkan ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita kayak di Indonesia tuh biasanya karena memang kita terdigitalisasi banget hidup kita di sini gitu ya. Ada YouTube, ada media digital yang baru, ada itu akhirnya konsep jurnalisme warga ini lebih booming lagi di Indo. Padahal sebelumnya tuh udah booming di mana-mana gitu loh. Cuma di Indonesia tuh kayak baru booming gitu loh. Next-nya apa tuh yang berat-berat tuh? Implikasi apa tadi? Yang selanjutnya ini apa pengaruhnya hadirnya citizen jurnalis terkait implikasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, Bang Reja? Oke. Saya akan menjawab secara tidak cerdas ya. Izin Joko Susanto. Oke. Implikasi dari seorang artinya gini ya, apa sih manfaat atau benefit kan sebenarnya atau implikasi dari dari karya jurnalisme warga gitu kan ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jurnalis warga itu adalah kepanjangan tangan dari bahkan seorang reporter TV nasional. Itu artinya adalah kalian punya mata yang lebih banyak dari seorang reporter biasa. Kalian punya tangan yang lebih panjang dari seorang reporter biasa karena kalian langsung meliput sesuatu yang memang kalian juga menjadi subjeknya. Ngerti nggak? Jadi implikasinya untuk pelayanan publik ya jelas. Ketika kita menjadi seorang jurnalis warga, itu kita punya privilege atau punya kesempatan untuk mengadu atau mengaspirasikan suara kita kepada pimpinan-pimpinan yang atau pemangku jabatan yang berkaitan dengan pelayanan publik tadi gitu loh. Jadi artinya gini, kalau jurnalisme warga ini tidak bersifat untuk dipublikasikan, setidaknya dengan adanya jurnalisme warga, kalian tuh melaporkan apa yang kalian alami secara empiris atau secara nyata, dan itu lebih punya dampak yang luar biasa gitu ya, ketimbang jurnalis yang asalnya dari Jakarta gitu dikirimin ke daerah-daerah. Jadi implikasi terhadap pelayanan publiknya sangat lebih nyata gitu, dan sangat bahasa politiknya adalah sangat kredibel, akuntabel, dan lebih transparan. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditambahin Bang Reja? Sepertinya aku takut menambahkan ya kalau untuk berbicara. Sejauh ini sih teman-teman. Jadi ini udah selesai pertanyaannya berarti ya.
Kalau dilihat sih masih banyak Bang. Ini mungkin waktunya sampai jam berapa? Karena aku pertama kali jadi moderator di sini. 15 menit lagi Masih ya? banyak. 15 menit Karena lagi kalau nggak apa-apa dilihat sih. dari pertanyaannya masih sekitar 30 lagi. Banyak banget. Nggak apa-apa sih, pokoknya 15 menit. Jadi saya jawabnya gini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab melalui WhatsApp itu akan lebih menarik sih. Jadi nggak masalah. Ini pada pengen hadiah apa pengen bertanya beneran ya? Mungkin itu ada hadiahnya juga kali ya, Bang Reja. Tapi kalau dari nature-nya teman-teman dari tadi bertanya itu intelek semua loh pertanyaannya, saya sampai bingung harus yang mana. Ntar pokoknya saya izin sama Syamsyu atau Ida untuk ngasih tahu saya nature pertanyaannya. Jadi nggak perlu di copy paste, kalau bisa sih lebih baik sih. Tapi kalau enggak, saya jadi bingung milihnya gitu loh. Silakan aja diteruskan, nanti sekitar 9.30 saya harus cabut sih. Oke. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan, mungkin dipilih aja kali ya, yang menarik mungkin Bang Reja, atau gimana? Oke, bentar aku scroll dulu karena ini ada kira-kira berbeda aja kali ya, Syamsyu ya. Iya, boleh. Ya kan, ini selfie tuh penting banget tuh pahamin konsep selfie nih, kayak saya sekarang. Angle yang bagus ke kiri apa ke kanan? Bang Bagas kenapa ketawa sih? Mbak Yani tuh dia selalu tahu dia tuh manis gitu kan, giginya ya kan. Jadi selalu ditonjolkan dari sisi bawah gitu kan. Oke Bang Reja, ini ada pertanyaan dari gimana? Enggak, lanjut. Saya lagi gibah sedikit. Oke. Lanjut. Oke Bang Reja. Ini ada pertanyaan dari Naura. Ini kejadian nyata katanya. Ketika saya melihat oknum pejabat, terdengarkah? Terdengar. Ketika saya melihat oknum pejabat berbuat hal buruk, misalkan tidak senonoh, kemudian dia si Naura ini niat untuk mengambil gambar dari kejadian itu untuk kemudian dipublikasikan melalui media sosial atau media mainstream. Apakah si Naura ini dapat membela diri dengan alasan demokrasi si jurnalisme wanita? Adakah peraturan hukum yang mendasari hal tersebut, Bang Reja? Oh ya, sayangnya hukum di negara ini adalah berbanding tumpul ke bawah ya. Sorry, tajam ke bawah. Tajam ke bawah. Artinya gitu. Yes, tajam ke bawah. Kalau tumpul ke bawah nggak ada yang luar biasa ya. Jadi sayangnya hukum di negara kita ini tajam ke bawah ya. Jadi di mana apalagi zaman sekarang ya, ketika kita ingin memberitakan sesuatu, kita langsung dijegat atas pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE. Kalau teman-teman pada sadar ya, Undang-Undang ITE itu sangat menyeramkan. Ada pasal 27 di sana. Kalian akan gampang dengan mudahnya dijerat, kemudian ditindak pidanakan melalui KUHP. Karena ada pencemaran nama baik di sana. Dan sayangnya ketika kita memberitakan pejabat, memang sih sebenarnya demokratisasi atau kebebasan pers ini atau kebebasan menjadi seorang jurnalis warga harusnya didukungnya oleh sebuah negara. Tapi sepertinya hoax itu juga bertebaran, padahal hoax itu juga bukan dari rakyat juga, kadang kayaknya dari sisi yang formal itu gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman kalau menurut saya daripada kalian nyari mati, mendingan kalian mengirimkan gambar yang kalian dapatkan itu langsung ke media TV nasional. Dan bergain position lah atau tawar-menawar lah dengan para pemangku atau produser di sana bahwa Pak saya punya berita ini, Bapak mau nggak gitu. Ini harganya murah deh, tapi tolong jangan, pokoknya kalau bisa dipakai, kalian tuh pas bergaining position tuh langsung ketemu, kalau nggak nelfon, jadi jangan pakai WhatsApp ya, karena meninggalkan bukti otentik kan, dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau menurut saya, daripada kalian menjadi jurnalis warga dan mencoba-coba untuk bukan menyakiti, justru melaporkan sesuatu yang memang tidak benar gitu kan, oknum pejabat gitu ya. Tapi masalahnya hukum kita tuh
tajam ke bawah sehingga sangat menyakitkan bagi kita untuk melaporkan sesuatu yang memang sebenarnya bisa membangun bangsa gitu ya. Tapi kalau siapa tadi yang nanya, saya nggak tahu, maaf. Tapi kalau kamu Naura ya, kalau kamu sekiranya punya advokasi atau punya teman-teman yang punya misal organisasi aktivis warga atau apa, itu bisa melalui mereka, jadi bukan dari kamunya gitu loh. Karena tantangan terbesar menjadi seorang jurnalis yang TV aja atau jurnalis nasional gitu kan, atau jurnalis tulis kayak di Tempo, itu tuh tantangannya tuh pembunuhan bisa, atau bahkan penembakan, atau bahkan pokoknya kita tiba-tiba mati tanpa alasan gitu kan. Jadi menurut saya sih mendingan kalau jadi jurnalis warga, carilah yang berita-berita bahagia di mana kamu bisa menari-nari, menikmati hidup, dan menikmati duitnya untuk belanja, ya minimal belanja H&M. Oke, Bang Reza, kita lanjut ke Diar Mila. Nih, jadi Diar Mila ini nanyain pendapat Bang Reza mengenai fenomena di mana setiap orang bisa menyampaikan informasi ataupun berita hanya dengan mempunyai smartphone melalui media sosial. Nah, penggunaan media sosial yang turut menyebarkan tanpa tahu validitas atau belum bisa memastikan apakah itu hoax atau enggaknya, sehingga hal ini yang kadang-kadang mematik kepanikan di masyarakat. Pertanyaannya, apakah hadirnya citizen jurnalis ini memiliki dampak positif karena perannya sebagai perpanjangan jurnalis, atau negatif karena orang yang bisa subjektif memberikan berita sehingga bisa cenderung beritanya sepihak saja? Bang Reza. Citizen journalism ini saya pandang sebagai kepanjangan tangan dari seorang jurnalis yang biasa ya. Itu memiliki dampak yang sangat positif. Karena buat saya adalah laporan dari seorang jurnalis warga itu lebih empirikal atau lebih nyata, lebih dampaknya terlihat langsung dan lebih terbukti merupakan hasil karya dari sebuah aspirasi masyarakat secara langsung. Sehingga kalau buat saya pribadi, jurnalisme warga ini selalu menghasilkan berita-berita yang sebenarnya positif. Tapi itu dia, saya bilang, kalian harus berhati-hati karena kalian tidak entitled atau kalian tidak menempel pada sebuah organisasi besar, yaitu organisasi pertelevisian, sehingga kalau ada apa-apa kalian tidak ada yang melindungi. So, hati-hati. Oke, Bang Reza, selanjutnya ini ada dari Rahayu, etika seorang jurnalisme warga itu yang harus dipahami apa aja sih, Bang? Sama ya, untuk menjadi seorang jurnalis warga yang harus dipahami, yang tadi saya bilang, kalian harus punya perasaan atau feeling. Kalian harus biasa mencintai seseorang. Walaupun kalian susah untuk mencintai, kalian harus biasa mencintai seseorang. Karena dengan merasakan cinta, kalian akan sangat peka terhadap sesuatu. Ya. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis warga yang harus dimiliki adalah pertama, rasa ingin tahu calon pacar kalian. Ya. Yang kedua, skeptis. Selalu menanamkan pemikiran bahwa sial nih orang nih, kalau misalnya astagfirullahaladzim, jadi ini komparatifnya tentang pacaran ya teman-teman, tapi nggak gini. Pada dasarnya ketika kalian mau ingin jadi jurnalis warga, yang perlu diketahui adalah rasa ingin tahu harus tinggi, skeptis, punya pemikiran yang buruk dulu, karena ketika kita ingin menyajikan berita kan kita melihat berita itu sebagai sesuatu yang unik yang jarang terjadi kan, dan seringkali itu nggak positif gitu sebenarnya. Ketiga, berpikir unik gitu, dan keempat ya simply kalian harus rajin riset. Kalau misalnya udah sering ditayangin nih berita nih, kayaknya nggak bakal dapet deh, nggak bakal naik deh di TV nasional, atau bahkan nggak bakal naik deh di koran-koran gitu ya. Jadi kalian tuh harus punya referensi yang kaya gitu, atau punya feeling atau perasaan yang bahwa oh jadi gue kalau misalnya sering riset begini, gue jadi tahu nih berita yang sering di media yang ini, berarti gue harus ambil angle yang begini nih gitu loh. Jadi harus rajin-rajin riset sih, itu paling penting menjadi seorang jurnalis ya secara umum. Oke, mungkin Bang Reza pertanyaan yang lainnya sama-sama seperti yang tadi udah dijawab. Mungkin langsung ke closing statement-nya Bang Reza. Karena tadi pertanyaan-pertanyaan yang di bawah-bawah sudah terjawab juga. Nanti saya minta izin nih sama Syamsu atau mungkin siapa teman-teman di sana untuk kasih tahu pertanyaannya tadi.
nggak usah dicat pertanyaan seluruhnya, tapi nama-namanya saya agak lupa gitu kan ya. Jadi ntar buat hadiah ada 2 orang pemenang, nanti akan saya umumkan juga mungkin besok. Nah, jadi teman-teman, untuk closing statement gini ya. Intinya ketika kalian ingin menjadi seorang jurnalis, kalian tidak boleh berpikir terlalu ruwet ya. Walaupun menjadi seorang jurnalis itu banyak pekerjaannya ya, atau ribet, atau kalian tuh harus sampai begadang, atau kalian harus bahkan sampai benar-benar memahami situasi gitu ya. Tapi berpikirlah secara simpel ketika ingin menghasilkan sebuah liputan. Dan untuk menghasilkan liputan yang berasal dari citizen journalism atau jurnalisme warga, saya matiin dulu sebentar. Yang asal dari jurnalisme warga, jadi kalau bisa nih teman-teman ya, sebisa mungkin kalian harus berpikir sangat sederhana, di mana kalian tuh berpikir bahwa oke, kita nggak perlu ya berpikir yang terlalu ribet ya untuk menjadi seorang jurnalis warga, karena apa? Cuma perasaan atau feeling atau kepekaan kita, dan yang kedua kita tuh cuma penting punya handphone, deh itu aja sih. Punya handphone udah gitu, dan kita punya kepekaan. Karena dengan adanya feeling atau kepekaan, kita akhirnya memahami berita sesuatu yang ingin kita sampaikan ke publik gitu loh. Jadi pastikan bahwa kalian menjadi jurnalis warga itu kalian punya kepekaan, dan yang kedua kalian punya alat yang simply cuma handphone. Karena dengan kepekaan kalian bisa membuat naskah, dengan handphone kalian bisa menghasilkan visual yang baik, ya. Karena kan intinya berita cuma itu, naskah sama visual, ya. Terus pastikan bahwa ketika kalian jadi jurnalis warga, udahlah hidup dibikin yang fun aja, nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu ruwet ngomongin politik dan lain sebagainya. Itu urusan jurnalis-jurnalis yang entitled sama badan hukum. Artinya gini, jurnalis-jurnalis yang memang udah di TV nasional atau di TV lokal sekitar. Tapi kalau kalian menjadi seorang jurnalis warga dan kalian bukan orang kuat, oh man, hukum itu tajam ke bawah di negeri ini, sehingga kalian harus sangat berhati-hati akan hal itu. Oke, that was all. Thank you so much everyone for staying tuned. Makasih banyak untuk udah mendengarkan penjelasan dari saya dan saling belajar bersama. Balik ke Anda, Syamsu. Oke, thank you Bang Reja. Tadi yang di garis bawahin yang paling penting dari Bang Reja adalah untuk menjadi seorang jurnalisme warga, jangan berpikir terlalu ruwet, karena kalau misalnya mikirin dari awal udah terlalu ruwet, jadinya nggak bisa untuk jadi jurnalisme warga. Terus selanjutnya ada poin-poin yang tadi yang digaris bawahin untuk menjadi seorang jurnalisme warga, ada 4, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, selalu curiga, namun tidak semata-mata ini untuk menyebarkan tentang berita hoax gitu ya. Jadi harus turun ke lapangan, atau bisa dibilang ini harus skeptis. Yang ketiga berpikir unik, yang keempat yaitu rajin atau mulai riset hingga pengambil. Yang selanjutnya ini jenis berita jurnalisme warga yang biasanya ini sering diliput, yaitu kuliner, traveling, dan juga berita atau fenomena yang unik. Mungkin itu aja poin-poin diskusi pada malam hari ini. Kita langsung lanjut ke Bagas ya tadi. Bagas. Yep. Monggo. Thank you semua. Oke. Terima kasih semuanya ya. Yo, terima kasih. Oh ya, terima kasih udah ikut diskusi online malam ini, dan jangan lupa juga untuk ngisi feedback Google Form-nya ya. Terus pastinya kita foto bersama lah. Kalau enggak, biar ada bisa dibilang ya bisa dibilang gitulah. Ini foto bersama. Tolong tadi fotoin ya. Foto bersama gitu, 1 menit. Tolong ada yang minta, tolong ya minta diaba-abain gitu buat foto bersama. Ayo foto. Foto, tolong. Ini share screen-nya Ibu. Dilepasin dulu. Screen-nya di close. Share screen-nya di close dulu. Nah, udah. Oh ya, link Google buat Google Form-nya mana yang feedback-nya? Apakah di WA atau di chat? Itu. Soalnya belum melihat ada chat yang link feedback buat Google Form. Tolong bisa dibantu nih Bang Ripo, Bang Raka, dan yang lainnya, tolong atuh. Oke, sebentar ya. Mas saya jadi kayak stand up komedi di sini. Yuk, ayo. Yuk, mulai. Bang Bagas.
Bang Bagas siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3. Wah! Ini nggak ada yang ngaba, cuma gua aja yang ngaba-ngaba ya. Oke. Oke, lagi. Sekali lagi. Mau gaya-gaya alay bebas boleh, atau mau gaya JKT48 boleh. Bersalting ini ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Udah nggak nih? Bang Ripo, Bang Raka, dan yang lainnya yang bagian foto udah kan? Halo. Udah kan? Ini udah semua kan fotonya? Oke, ini form feedback sudah saya taruh di kolom chat ya, jadi bisa teman-teman lihat semua. Ini boleh diisi dulu, kita masih ada waktu. Mungkin sampai 9.30 ya, 5 menit kita isi form feedback sebentar. Dan nanti buat teman-teman yang belum isi, masih bisa isi sampai jam 12 malam ini, ditunggu sama tim digital ya. Oke. Siap, ditunggu semuanya ya. Buat yang ngisi dulu ya. Kita ikutan ngisi dulu. Iya. Terima kasih banyak Bang Reja. Sama-sama Ida. Makasih banyak ya. Terima kasih Eja. Oh iya, minta tolong ya, pilihin pertanyaan terbaik nanti ya. 1. Terima kasih Bagas. Yo, thank you bro. Terima kasih Bang Rivo, Bang Reja, Bagas semuanya. Bang Reja nggak kedengeran. Ini dikit kalau Bang Reja. Bang Reja suaranya nggak kedengeran. Oh gitu ya. Halo. Oke, Iya. Ida. Makasih semuanya. Minta tolong pilihin 1 penanya terbaik dari sama-sama Reksa, Noero, Tagian. Terima kasih ilmunya sama-sama. Ya, tolong dibantu ya Rivo, buat yang ini. Tolong hari ini Rivo. Ini karena Oke, ada nih sekarang Bang Rivo, biasanya nggak ada kan? Ya, karena aku ada maunya nih, Rivo nih susah banget dijamah tau nggak? Sombong. Orang sibuk dia. Benar bercanda. Siap. Terus tulis juga suara kayak HT siapa ini? Suara kayak HT. Apik masuk linknya film Apik, terus tulis di pencarian film apa, habis itu download. Kayak tukang bakso lewat deh. Oke. Sebelum kita tutup diskusinya, ada sedikit mindset dari materinya Bang Reja. The simpler is the better. Tapi kalau untuk yang mau jadi jurnalis warga lebih tepat ya. Penting pede, yang penting alat seadanya, dan pastinya tipnya oke. Oke, dan saya kebetulan juga ngutip quotes dari jurnalis Italia yang terkenal gara-gara berita transfer sepak bola ya. Jurnalis Italia yang terkenal di sosial media, di Instagram, di Twitter, di Facebook, Fabrizio Romano. Here we go. Oke, saya Bagas Ramadan selaku MC, terus Bro Samsu Amin sebagai moderator, dan Bro Reja Dalimunte sebagai pemateri. Pamit undur diri dan see you di next diskusi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Yuk teman-teman bisa diisi Google Form-nya ya. Kalau ntar kita lanjut di grup WhatsApp, oke? Terima kasih. See you. Silakan live dari Zoom.